Samsung Galaxy. Oke, kita lanjut ke derby klasik. Official RRQ e-wallet EVOS. GoPay. Ntar aku silentkan dulu semuanya ini. Official Coffee. Aku sambil makan nih guys ya, GoPay. lapar nih. We own this. Sambil makan guys, lapar guys, lapar. EVOS yang sedang mencari jati diri mereka juga mencoba untuk stabil. Apakah mereka bisa mengulang kembali suksesnya? Kita lihat di match kali ini. Mereka sebenarnya berpotensial, lagi dengan datangnya VN ya. Harusnya sih kalau mereka tetap padu bersatu, ke depannya bisa lebih bagus dan stabil. Padu bersatu, mereka sebenarnya berpotensial, lagi dengan datangnya VN ya. Harusnya sih kalau mereka tetap padu bersatu, ke depannya bisa lebih bagus dan stabil. Ayo Bukan ya, kami guys, dalam bukan, diri guys, ya. kalian kalau misalnya kayak kita lebih di atas mereka gitu. Itu kunci confident guys. Oke, dari gua simpelnya gitu aja. By the way kita pasti lagi. Mungkin EVOS bangkit ini dampaknya dari yang pertama ya, akhirnya mereka benar-benar percaya prosesnya Erlan. Yang kedua ya udah pastilah Coach Vin. Mungkin gue cuma bisa bilang itu karena timnya sekarang lagi connect sama dia sih. Belum terlalu balik perform sih. Cuma emang mungkin dari rasa kepercayaan diri dan rasa pengen menangnya dari player itu yang ngebuat mereka kenapa bisa sampai sebagus ini gitu. Mainnya pasti turnamen. Ini nama baru yang mencuat bahkan langsung ke MPL, Prof. Sebuah pertanyaan yang menarik karena lagi-lagi RRQ berproses ulang. Pertama sih jujur pengen ada perubahan aja sih, hal baru gitu loh. Setelah itu kita banyak kesalahan yang sama lah. Jadi ya kita supaya nggak terperangkap dengan hal yang sama ya kita butuh something new idea aja. Selama masih ada Yasgurt sama NMM, semua player yang masuk itu harusnya bakal berproses dan tetap standarnya bagus sih. Ya nggak menutup kemungkinan tim yang lain juga improve dong, kan yang juara pengen improve biar nggak kejar kan. Bukan berarti kalau mereka run terus mereka nge-stuck. Kalau ngomongin RRQ kayaknya kita nggak lepas dari kata proses ya. Season 14 mereka bawa pemain-pemain MDL plus Skylar. Season 15 gue kira mereka bakal stay dengan roster yang sama. Terus season 16 disuruh berproses lagi, bawa Zunesh, terus bawa Res juga. Zunes, hampir Arby menjadi korban jiwa dan betul sekali RRQ menunjukkan siapa rajanya. Untuk Junes itu sendiri mungkin dia ada beberapa hero pegangan lah yang kita rasain lawan mereka kemarin. Kayak dia punya power di mana kayak tahu job desk ketika dia main jungle sih. Dan mungkin yang gua notice dari si Junes ini bedanya sama Sujin, si Junes ini lebih agresif sih. Jadi kayak dia lumayan connect sama si Hidok sama Rins. Dengan adanya multi baru mampukah sang macan putih mendapatkan kemenangan lagi. From hashtag 7 OTW M7, gitulah kalau kata kolom komentar. Mungkin tamparan kali ya buat si dua prot-prot ini. Mereka pasti bakal ngasih yang terbaik lah biar mereka nggak yang ada di urutan ke-7 lagi. Karena kan tagline mereka aja from hashtag 7 to M7. Aku juga sebenarnya ekspektasi tinggi lah pasti ke performa mereka gitu. Sebenarnya dari aku pribadi coaching staff tuh cuma pengen mereka bisa main enjoy aja gitu. Kalau kayak kita bisa konsisten stick sama gameplay kita, gue yakin kita bisa menang. Menurut gue sih masing-masing tim sekarang nyari problem yang benar-benar mau mereka beresin gitu loh. Kalau ngomongin Zunesh berhadapan dengan Albert ya, balik lagi sih, Zunesh ini rookie yang bener-bener baru banget main di MPL. Jadi gue berharap dia mengejar skill gap. Karena ya kalau ngomongin soal pengalaman, lu nggak bisa ngejar pengalamannya Albert, man. Jadi mechanical play, terus mungkin ya standar MPL yang sering gue bilang, gonta-ganti item, Winter Immortal dan juga Rose Gold itu harus lebih dikuasai. Sehingga nanti di in-game ya Zunesh lah yang bisa mengendalikan alur dan juga bisa mungkin mengacaukan EVOS, nggak ada yang tahu cuy kalau kayak gitu. Junes ya yang udah kelihatan sekarang 2 minggu ini ya jago, pasti potensial. Cuman ya mungkin balik lagi ya, kita baru lihat dia 2 minggu, kita harus lihat dia ke depannya bakal konsisten atau enggaknya juga sih. Kita nggak bisa lihat suatu player tuh dari covernya aja sih, kayak mungkin dia pemain rookie segala macam. Gue selalu nanamin mindset kayak ya semua player sama aja gitu, kayak semua orang berpotensi lah jadi bintang gitu. Jadi ya selagi lu masih bisa perform segala macam ya lakuin yang terbaik gitu, biar mungkin nggak direbut lah posisinya. Yang satu anak muda, yang satu veteran. Biar kita lihat juga bagaimana pengalaman sama skill mekanik itu berbicara.
Derby Classic yang sekarang menurut gue lebih imbang, lebih balance. Jadi kayak kalaupun emang RRQ yang menang, ya berarti emang mereka membuktikan sekarang mereka udah lebih baik tim play-nya. Kalau emang EVOS yang menang, berarti menandakan kalau mereka udah mau bangkit nih. Mereka pengen nunjukin juga kalau sekarang Derby Classic-nya udah imbang, beda sama musim-musim lalu. Karena menurut gue yang di musim ini nggak imbang ya pas Royal Derby, bukan Derby Classic. Jalan-jalan ke Taman Bunga. Ada anggrek, ada melati. Raja di Segala Raja, udah siap belum melawan Macan Putih? Gue juga punya pantun buat kalian. Sambal balado, sambal terasi. Lauknya ayam betutu. Hei Ivo, sudah lama kami menanti derby klasik yang sengit seperti dulu. Makan donat punya Empor ini, minumnya pesen teh tarik. Mau kasih tahu aja buat hari ini, Evo sudah bangkit, siap rajai derby klasik. Pelajarin pantun yang bagus buat lo. Ke Bandung beli baju, ke Tasik nitip tahu. Hai Evos, kamu jangan belagu. Derby dan sampai kapanpun derby klasik tetap milik RRQ. Welcome back semuanya ke MPL Indonesia, bersama lagi sama aku Eternal Reporter magang di MPL Arena. Karena sesaat lagi kita akan membuka match berikut kita, salah satu match yang sangat dinanti-nanti, yaitu Classical Derby. Dan ini adalah salah satu match yang sangat ikonik. Dan salah satu alasan kenapa dia sangat ikonik adalah fansnya, super fansnya. Dan karena itu kita akan langsung mengundang super fans dari RRQ dan juga EVOS. Welcome guys. Halo Kak. Halo, namanya siapa? Teddy Kak. Teddy sama? Alut Kak. Sama Alut, oke. Di sini di MPL Arena kita bisa melihat kalau banyak foto-foto ya. Kalian ada di sini nggak pas momen-momen yang ada di dinding ini? Ada. Ada, di sebelah mana coba kasih lihat? Ini satu. Setiap ada setiap ini. Setiap ada? Iya. Ada semua, kalau kamu juga sama? Kak, season paling berkenang tuh di ini, season 4. Season 4? Waktu itu. Ya, season 4 udah lama banget, itu udah berapa tahun yang lalu. Kalau kamu berarti ngefans sejak season berapa nih? Dari kenal Kingdomnya sendiri itu season 3 terakhir yang awal-awal itu kita mau kayak nama super fansnya apa gitu, saya udah masuk di situ. Oh, berarti di zaman terbentuknya Kingdom. Baru aku mau ngomong, berarti season 3 belum ada nama Kingdom ya? Belum ada nama Kingdom. Veteran sekali ya. Kalau Teddy gimana? Aku kalau ngikutin EVOS banget ya dari season 4 sih. Season 4? Bang, pas pertama MPL offline di sini. Pertama? Aku nonton langsung pertama di sini. Oh oke. Boleh tahu nggak alasan tiba-tiba bisa jadi EVOS fans? Awalnya sih aku ngefans sama Danki sih. Iya.
dan Kamaura, ngefans sama mereka. Yongki sama Aura itu udah zaman bahala banget ya. Wow, amazing banget aku dengernya. Dan setiap season setelah itu kamu juga hadir ke MPL ini untuk dukung EVOS. Selalu. Oke, berarti sama-sama fans, bener-bener super fans ya. Ini definisinya wow, amazing. Aku harus tanya, dari season 3, dari season 4 juga, kan kita melihat perbedaan atau mungkin journey EVOS sama journey RRQ yang cukup naik turun. Apalagi EVOS ya sekarangnya udah beberapa kali nggak masuk playoff. Gimana tuh perasaannya? Dan gimana cara membangkitkan rasa semangat untuk tetap dukung EVOS? Percaya aja sih sama player yang udah EVOS rekrut semuanya. Sama ya kita cuma bisa ngasih semangat doang lah buat player-player EVOS. Dan semoga terus semangat ya. Kalau misalkan dari RRQ, ini bisa dibilang salah satu season yang cukup challenging ya dengan perombakan roster lagi. Gimana kalau dari sudut pandang kamu? Karena kelihatan ya kalau kita lihat di komen chat mungkin ada banyak banget Kingdom yang kecewa. Gimana nih Alut? Untuk saya sendiri tetap dukung apapun keadaannya, jangan pernah lelah, jangan pernah menepi dah. Kalau lelah, kecewa boleh, kesel boleh, tapi tetap di titik sampai RRQ di atas lagi. Dan kita akan melihat ya antara EVOS dan RRQ hari ini siapa yang bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Derby Classic sangat dinantikan dan kita juga udah melihat semangat dari para super fans. Dan karena itu kita langsung aja menantikan Derby Classic ini. Yep, terima kasih Eterna, terima kasih Kingdom dan juga fans tadi yang memang sudah nongkrong bareng-bareng. Telah sampailah kita di Derby Classic masih dengan lintas generasi 40. Om Wawa. Yap, kita bertiga lah akan memandu jalannya pertandingan. Betul, memasuki juga minggu yang keempat. Kali ini akan ada pertemuan yang cukup banyak sejarah juga ya. Yep. Tapi sebelumnya izinkan aku mengucapkan banyak terima kasih untuk sponsor dan juga partner karena MPL Indonesia Season 16 powered by Munton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official wallet GoPay, official coffee Good Day. Partner e-sport kita ada Simpati, Dunia Games, Games Max, dan juga Good Time. Advertiser, Kacang Sukro, dan juga Ioritos. Suppliers kita tidak lupa ada Head & Shoulders, UBS Gold, Royal Guard, dan juga Imaginary. Yap, lengkap sih itu semuanya tadi tuh ya. Terima kasih sponsor dan juga partner. Memang membuat kita sama-sama bisa berjalan. Betul, dan memasuki era terbaru berarti untuk Classic Derby ya. Betul. Dengan banyaknya juga regenerasi Ini yang kita lihat dari ini kedua generasi tim. yang keberapa juga nih ya. Tapi kalau ada regenerasi berarti ada generasi sebelumnya. Betul. Pasti. Pendahulu-pendahulu. Pendahulu-pendahulu. Gimana kalau kita langsung summon aja nih Baik. pendahulunya? Pendahulunya kita tongolin aja apa kali ini ya? Kita ajak langsung obrol aja kali ini ya. Boleh? Bisa. Boleh kali ini ya? Ada Boleh, siapa Bang. emang? Ya udah kalau gitu ini langsung ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Pendahulu dan juga sepuh-sepuhnya nih. Sepuh. Hai. Beda loh. Kurang sepuh apa nih berdua-duanya nih? Iya, ini kayak lagi dalam perjalanan juga ya, Bang Dongki. Nah, Halo? lagi Koyur. Ya. Koyur. Ya, kenapa dipilih 2 orang gendut? Gemoy. Gemoy, enggak. gemoy, bukan gendut. Gemoy. Yang penting sehat kan, Koyur dan juga. Sehat. Oke, Bang Seven juga sehat. Udah pasti hari ini menang EVOS pokoknya. Buset, langsung. Belum ditanya. Sabar, penutupan Sabar. biasanya itu. Oke, tapi kayaknya Koyur kayaknya paling semangat nih. Aku mau bertanya nih. Derby Classic kan selalu punya cerita yang spesial juga nih ya. Sekarang udah terjadi 35 kali. Momen yang paling berkesan untuk Koyur yang mana? Aduh, kalau tanya ke Ati jelas sudah pasti waktu yang M1 yang dari 1-3 balikin jadi 4-3 dong. Oke. Kalau buat R7 sendiri yang mana nih yang paling berkesan buat Derby Classic? Season berapa yang kita reverse sweep EVOS ya? Aku lupa. Playoff ya kalau nggak salah. Yang kita ketinggalan 2-0 ujungnya jadi 3-2 itu. Oke. Lupa aku season berapa tapi itu. Ini sama-sama reverse sweep ya. Sama-sama berarti yang berkesan Iya, ya? yang berkesan. Cuman yang Koyur agak sulit ini di itu momennya tuh krusial itu, memang luar biasa itu momennya itu. Jauh ya. Jauh banget ya Pak. Tapi buat R7 nih, R7. Ini kita melihat kalau RRQ ini selalu mencari yang terbaik sih dari buat line up-nya. Nah,
Kalau misalnya dari sudut pandang R7 sendiri, apakah ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan RRQ dari season ke season, di mana selalu ada proses yang mereka lakukan? Belum sih, maksudnya kayak kalau misalnya emang proses kan masih datang juga orang-orang baru gitu. Jadi gue masih belum bisa melihat kayak roster terbaiknya sih, kayak masih menemukan puzzle-nya aja gitu. Puzzle-nya ya. Tapi buat Koyur sekarang geser nih, bicara tentang pemain-pemain yang ada. Ada 2 nama yang pernah punya sejarah juga nih. Kayak Albert sama Susujin kan pernah ada di seragam yang berbeda ya. Nah, apakah Albert sudah seperti Albert Prime pada saat dia di RRQ nih menurut Koyur? Albert dari dulu menurutku justru memang salah satu pemain paling stabil ya. Jarang turun, dia selalu mainnya meskipun timnya jelek, dia mainnya bagus gitu loh menurutku. Nah, kalau Susujin sendiri justru kalau aku lihat dari RRQ ya, harusnya Susujin tuh aku nggak tahu kenapa selalu diomong orang main jelek, padahal menurutku tuh mainnya oke gitu loh. Oke. Berarti lebih oke permainan Susujin pas di RRQ daripada pas di EVOS gitu ya, Koyur ya? Ya, justru malah Susujin tampilnya tuh waktu di RRQ. Oke gitu, nggak jelek. Nah, berarti buat R7 sekarang nih, kalau ada perbandingan antara Susujin dan sekarang Zunesh, kira-kira untuk match ini, apakah Susujin yang harus turun atau tetap di Zunesh aja nih? Kalau emang pengen memperbaiki team play sih masih pegang Susujin ya, karena menurutku Zunesh itu naiknya terlalu cepet sih kalau di pandanganku. Jadi kayak masih butuh waktu lah untuk adaptasi gitu. Oke. Tapi itu kan dari mungkin untuk Susujin ya. Nah, tapi sempat kan kita mendengar kalau Res ini, mungkin ada kemiripan mungkin dengan R7 dulu. Betul. Nah, membandingkan antara Res dan juga Diran kira-kira di derby klasik ini lebih prefer mana nih kalau Mas Faldi? Lebih prefer mana ya? Coba mana? Plus minus sih kalau aku ngeliat Diren itu dia landingnya jago, cuma kalau Res itu lebih jago di teamfight, jadi ya bingung juga sih kalau harus milih ya. Tergantung paketan 3 tengahnya sih cocok sama yang mana gitu. Tergantung paketan 3 tengahnya. Trio. Yeah. Ini Koyur sendiri kalau 3-man move-nya. 3-man move-nya kalau kita ngomongin explainer berarti sekarang wah. Return of Prime, Albert ini versus Jersey. Ini satu player yang pernah ada di 2 seragam yang berbeda ya. Tapi kalau kata Koyur, stabil dan konsisten. Tapi kalau menurut Mas Faldi gimana nih melihat Albert sekarang? Atau bahkan mungkin prosesnya dari dulu? Ya dulu aku lihat Albert kan teman seperjuangan juga ya, senang banget karena dia salah satu jungler yang benar-benar konsisten ya dari zamannya season 5 mungkin ya. Sampai sekarang dia tuh membuktikan bahwa kayak The God of Assassin gitu dari dulu gitu. Sampai sekarang pun masih terbukti gitu. Emang benar-benar tetap konsistensi itu emang dipertahankan sama Albert ya. Even itu season lalu juga mereka perlu mendapatkan hasil yang cukup baik ya Mas Faldi ya. Oke, nih Koyur sendiri kalau tadi emang sebelumnya kita sudah berbicara tentang XP laner nih dari RRQ. Evo sekarang kedatangan satu sosok luar biasa juga loh. Gimana tuh? Ya, bagus banget. Itu bagus. Jadi menurutku sementara dia bisa membuktikan gitu loh. Jadi player barunya EVOS ini menurutku sekarang benar-benar bisa itu kan pemain baru yang langsung kelihatan memang bersinar, tapi kan kita lihat masih belum tes sungguhnya kan. Nanti tes sungguhnya itu lawan tim kayak ya RRQ ini yang butuh mental kuat, terus lawan Onyx nanti. Nah di sini nanti kita bisa lihat tuh memang benar bagus apa enggak. Oke, berarti hari ini pembuktian ya. Berarti kalau Koyur yang jadi coachnya hari ini turun nih. Turun lah. Oke. Tapi mungkin pandangan dari Mas Faldi dan juga Koyur. Oke, mulai dari Koyur dulu ya. Untuk derby klasik sekarang nih akan seperti apa kira-kira? Ya kalau menurutku secara apa ya, di atas kertas sekarang kan EVOS performanya naik, RRQ lagi turun ya. Harusnya EVOS menang 2-0 sih. EVOS menang 2-0. Langsung ya. Kalau Mas Faldi gimana nih Mas Faldi? Ya aku setuju juga sama Koyur karena emang kalau dilihat dari datanya juga emang EVOS lagi lebih unggul dan lebih kuat. Cuman kalau misalnya emang RRQ-nya udah evaluasi lebih dalam dengan kekalahan-kekalahan sebelumnya, harusnya bisa lebih better lah untuk hari ini mainnya. Mungkin kira-kira nih ya, masukan untuk RRQ nih kan tadi katanya Mas Faldi bilangnya EVOS kan bisa menang. Nah, apa yang
sekiranya wajib dilakukan oleh Araki untuk mereka ada chance bisa Iya, menang? apa yang hilang gitu? Iya. Yang hilang itu lebih ke arah play as a team-nya sih. Gue ngeliat tuh kayak mereka itu mainnya itu terlalu pengen kayak spotlight satu-satu gitu loh. Nggak menunjukkan ketika udah gabung berlimanya itu solid gitu loh. Jadi kayak gini gitu. Jadi kayak terlalu sibuk sendiri-sendiri lah, kurang team play. Kalau dari Koyur, kira-kira pandangannya seperti apa nih? Apa yang harus dibenahi juga? Ini dibenahin dari mana? Maksudnya kalau EVOS, kalau aku dari si EVOS. Oh ya, boleh. Kalau dari RRQ ya aku merasa ya yang harus dibenahin tuh menurutku kayaknya harus beli pemain sih. Waduh. Waduh. Solid. Kasih tahu Koyur. Harus beli pemain berarti? Itu kalau Janglan kalau mau beli kan ada tuh yang nganggur tuh dari apa Flavian atau siapa kalau dilepas tuh. Langsung sebut ya. Nah, kalau dari EVOS ya tinggal mempertahankan yang udah yang sekarang lagi bagus. Contoh nih kayak kita lihat kan Erlan sekarang udah improve banget nih, udah melakukan gerakan-gerakan tambahan yang aneh-aneh. Ya pertahanin aja gitu. Oke. Dua hujangan ya, bagus ya. Wejangan nih dari Sepuh nih. Wejangan karena sesaat lagi kita akan melihat ya derby klasik ke-36 nih. Akan seperti apa nanti hasilnya? Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini nih, Ul? Iya. Jadi buat Koyur dan juga buat Mas Paldi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Berarti sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama entah siapapun itu pemenangnya. Terima kasih Koyur dan juga Mas Paldi. Terima kasih. Wah, ini karena banyak banget cerita kan. Ya. Betul. Dari awal mula terbentuknya ada MPL-nya juga. Ya. EVOS, RRQ. Dua tim yang besar, rame, sampai akhirnya ada julukan Classic Derby. Classic Derby. Betul. Udah 35 kali main, berarti RRQ masih punya satu statistik yang cukup baik. Ada kemenangan 22 kali. Betul. Sementara dari EVOS itu masih 13 kali. Dan ini adalah derby kelas yang ke-36 teman-teman. Oke, siapakah yang akan bertambah ya dari kemenangannya juga? Karena dari era ke era yang banyak juga nih pergantian-pergantian. Tadi contohnya kita udah ngobrol juga sama veteran. Benar. Dan bahkan dari season ke season juga bahkan berbeda-beda ya sekarang kita lihat. Yap. Tapi setelah ini akan ada sesuatu hal yang langsung kita lihat bersama teman-teman. Apa itu? Kalian penasaran? Sama. Jadi langsung saja ini dia. Apa lagi nih? Laga syarat gengsi, duel paling sengit lintas generasi. Derby klasik ke-36 dibayangi deretan para legenda. Sang tembok kokoh, petarung tak kenal lelah, R7 dan Aura akan menyaksikan kiprah penerus mereka, Res dan Sorizo. Sorizo yang turun. Akurasi tingkat tinggi, penempatan posisi tak tertandingi. Merekalah yang akan mengemban misi jadi key to victory. Warisan kejayaan dari Tuturu dan Red. Sambutlah Toy dan Erlan. Ahli retri, gaya main yang tak bisa diprediksi. Player bersejarah yang sama-sama pernah bela EVOS dan RRQ. Inilah suksesor dari era Sin dan Wan. Susujin ya. Sambutlah Susujin dan Albert. Ngeri juga. Sang penentu ritme permainan, sang pembeda di tiap keadaan.
era sebelumnya mengenal betul legenda Lemon dan Luminaire. Ini waktunya untuk aksi dari Rins dan Swelo. Garda terdepan menghalau serangan, yang paling maju soal pergerakan. Cerdik penggambaran sosok Finn, nyali itulah yang kita kenal dari Donkey pula. Kini saatnya tonggak regenerasi berlanjut bersama Ido dan King. Nice, bro. Keren bro. Inilah para pemain roster yang akan bertarung untuk Derby Classic ke-36. Tiap masa lahirkan hasil berbeda. EVOS dan RRQ silih berganti jadi penguasa. Namun mereka lah yang akan mengukir sejarah baru dalam rivalitas tertua. Demi lanjutkan legenda, demi pembuktian untuk era-era sebelumnya. Siapakah yang akan berjaya di Derby Classic kali ini? FIFA RRQ atau EVOS Roar? Superfans, bersiaplah. Inilah dia, Derby Classic! Wis, kotor juga ini. Merinding juga ya. Yap. Terima kasih Bude Clara, luar biasa sekali, dan kalian pun semuanya sudah melihat siapa saja line up yang diturunkan. Yes, bukan cuma sekedar dari tim Entrance, tapi ini adalah starting five yang akan dibawakan. Akhirnya kita melihat debut dari Sutsujin di season ini. Dan bahkan aku bisa bilang salah satu puzzle kemenangan EVOS juga tidak bermain untuk hari ini. Tidak bermain. Randy. Dan bukan Diren. Dan ya benar. Iya, tidak ada Diren, tidak ada Randy. Adanya Res dan Sorry. Betul. Dan juga ini akan menjadi satu tantangan yang baru lagi. Selain beradu gengsi, mereka juga akan menebak bagaimana line up ini berganti. Karena kan cepet banget, dan Sutsujin akhirnya turun. Seperti apa yang tadi udah kita tanya juga kepada para veteran. Ada Koyur sama Mas Faldi yang bilang, kayaknya Sutsujin masih cukup stabil. Dan bahkan tergolong konsisten ya, meskipun mungkin secara hasil itu tidak terlalu terlihat juga. Tapi audience topik voting kita Pak Bulung. Nih jarang-jarang nih by voting ada tim yang bisa ngalahin RRQ loh. Setuju. Ya? Iya. Setuju ya? Setuju. Di situnya ya. Coba lihat, EVOS lebih kuat dari RRQ 50%. Mungkin juga ngelihat by data ya, dan juga dengan by atau mungkin ada Kingdom juga yang nyelip ke B kali. Woi. Jadi kebagi ya? Iya, jadi mereka ikut juga. Ya, tapi secara memang berdasarkan statistik dan data ya, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu kedua mungkin EVOS gak terlalu bagus. Kayak mereka selalu kena reverse. Minggu kemarin, minggu yang ketiga mereka strong banget. Di minggu keempat pembukaan juga mereka terlihat sangat kuat. Ya. Tapi balik lagi dengan EXP yang kembali mereka gantikan sekarang. Yap. Tapi sebelum itu kita punya keys to victory dari RRQ. Batasi ruang farming Erlan sebagai eksekutor nih ya, Om Wawan. Yap. Dan juga mungkin mirroring ya pergerakan dari Zorizo dan Rins tidak terlalu overextend. Tapi ruang farming Erlan nih menarik sekali karena cukup terhighlight sebenarnya untuk Erlan sendiri di season yang sekarang. Tidak banyak gerakan-gerakan tambahan yang kita lihat datang dari Erlan. Iya ya, udah benar-benar sangat bijaksana. Betul. Untuk di sekarang ya, tapi Keys to Victory juga untuk EVOS kali ini paksa RRQ memainkan draft adu assassin. Adu assassin. Tapi ini kan berarti Sutsujin. Nah pertanyaannya, bisakah akan ada adu assassin? Mengingat kalau memang mau adu assassin berarti tank-tank harusnya akan ditutup nih. Iya. Dan tetap gunakan blueprint gameplay kemenangan mereka, which is ini agak berbeda ya. Karena kan blueprint kemenangannya dengan line up yang lain. Benar, dengan line up yang berbeda. Kemarin Randy Rondo kan. Betul. Sekarang Swelo dan juga Sorizo. Tapi harusnya ya menghadapi match yang terbilang cukup besar juga. Ya mereka sudah mempersiapkan hal tersebut, terutama dari line up juga. Tapi jangan lupakan ini rata ya, nomor 3 untuk Sutsujin dengan jungler total kill,
gold per menit, total turtle, dan juga total Yap. lord-nya. Ingat teman-teman semuanya, Sutsujin baru main sekarang nih ya, perdana di season 16. Makanya ini data season 15. Benar, ini adalah data dari season yang kemarin, season 16, dan dia ada di nomor 3, berarti top 3 jungle ya. Untuk Sutsujin kemarin. Iya, dan tentunya untuk baby, not so baby alien kalau menurut aku, sekarang sudah hadir dan tumbuh jauh lebih luar biasa juga nih ya. Yap. Dan jangan lupakan objektif kontrol yang dimiliki sama Albert juga tinggi di number 1 jungler total lord. Yap. Berarti Ini itu the late game jadi satu zona yang nyaman. sangat ya. Melihat EVOS memang mereka sangat sering menang di objektif turtle, dan ini yang berarti apakah memang mau coba untuk dikontes nanti di turtle-nya, atau mereka bisa menggunakan farming pattern yang berbeda. Semisal mereka bisa merelakan turtle yang pertama dan mengambil isi jungle dari EVOS. Oke. Tapi line up yang cukup berbeda juga. Karena ini mungkin ya masih terbilang 4 minggu pertama ya. Masih ada bongkar pasang juga dari banyaknya tim. Terutama untuk sekarang yang akan kita lihat. Line up yang berbeda, strateginya juga harusnya akan berbeda lagi. Dan Sutsujin yang akhirnya turun gunung lagi nih. Ya menarik sih, karena kita belum melihat Sutsujin bagaimana mungkin di sepanjang season 16. Iya. Tapi kalau kita bicara soal konsistensi, yes. Terutama kalau dapetin Fredrin atau dengan hero-hero power seperti tank jungler Akai. Ya, itu yang sering kita lihat dari Sutsujin. Iya. Ya, Oke. sedikit lebih ekstrim mungkin Link Fanny kah yang akan kita lihat hari ini? Fanny ya. The Battle of Assassin. Iya benar-benar. Dan ada di Keys to Victory juga nggak tadi. Tapi kita akan langsung mengintip draft ban and pick untuk memasuki game yang pertama. Siapakah yang akan diprioritaskan nanti karena wow, Harit Beda nih. langsung masuk ke deretan ban. Sapulung. Yep. First pick. Begitu banyak hero yang terbuka, hero yang terbebas. Menarik. Karena Toy kena sasar langsung di awal-awal ya, Om. Ya, tapi yang first adalah Cici yang kita tahu. Cici ini adalah salah satu hot pick di patch yang sekarang dan salah satu hero yang cukup comfort dipakai oleh Sorizo. Yap, sangat ya. Semenjak Uranusnya juga di ban. Yap. Tapi berarti ini membuka juga ada Fanny sebetulnya. Yisun Shin Lancelot juga bisa diadu. Banyak ya. Yang berarti Gatot Kaca, Parsia di ban, Yisun Shin. Yisun Shin ya. Albert, Lancelot kah? Ya, atau main sering itu disantai. Fredrin. Kale Matrix bro. Boleh. Tapi Chusin juga terbuka untuk sekarang. Ya, aku suka sih kalau memang mau diambil Chusinnya untuk EVOS. Mereka bisa secure untuk Chusin. Oke. Tapi belum kelihatan ya, bakal mau diprayo dulu kah? Tapi kayaknya kalau misalkan Chusinnya dipegang sama RRQ juga ini bakal cukup berbahaya ya. PR ya. Pasti kita tahu sekarang Chusin udah masuk ke top tier untuk mid lane zaman sekarang. Dan juga sering di-ban sebenarnya untuk Chusin tadi. Yep. Oke, mau diambil dulu kah untuk Chusinnya sekarang? Plus ini ada satu untuk berhadapan dengan Yisun Shin, Lancelot. Bisa ya, Chusin Lancelot ya. Sebelum di ban. Yes, itu dia. Karena biasanya di ban kalau misalkan gak diambil sekarang. Ambil MM dulu Oke, sih. tapi pick ketiga dari RRQ Hoshi. Setelah adanya setup juga mungkin Gatot Kacanya bakal tetap di-keep untuk fleksibel. Bisa open mid lane-nya dulu sekarang. Hero-hero dari Rins. Yep. Atau kalau mereka mungkin pengen prayo buat ke gold lane, mereka ambil Granger-nya sekarang juga bisa. Biar tembak-tembak toy-toy ya. Betul. Nyamankah tapi sekarang untuk pick ke gold lane dulu? Atau biasanya kan kalau kita ngelihat Yisun Shin di jungler, gak nutup kemungkinan fighter-fighter gold lane keluar. Ruby ya? Ruby. Bahkan kemarin Bigetron bawa Chow juga di gold lane. Betul. Oke. Yap, dan Selena. So, dengan melihat adanya Selena yang dibuka sebagai mid lane, ini kemungkinan EVOS akan banningnya terhadap Ruby nih ya. Karena mereka sudah punya hero-hero tipis untuk RRQ. Ya, butuh badan lagi ya. Oke. Tapi menuju ke arah banning phase juga yang kedua dari RRQ Hoshi. Hero dari Erlan belum kelihatan nih. Dan Ki. Bahkan jangan lupakan kayak Ki aja bisa bawa chip lagi gitu yang udah lama gak kita lihat juga kan. Chip Debut yang udah, ya kemarin ya. Debut yang udah out of meta juga bisa kita katakan. Tapi untuk Albert dengan Lancelot nih. Insting junglernya juga nih Om yang jangan dilupakan. Karena dengan 50% win rate, most pick heroes-nya juga dengan Lancelot. Ya pasti 50-50 lah kalau untuk Lancelot karena lumayan tricky juga ya. Tapi Esmeralda dulu nih. Untuk agak sedikit menanggulangi landingnya tapi bisa dibilang kayak mulai terbaca tipis-tipis gitu Om ya. Pattern ataupun pattern-patternnya tiap menggunakan dari Yisun Shin gitu loh. Kanan kirinya tuh kayak udah langsung
Oke, nextnya mungkin ini. Jadi kayak udah dihilangin aja. Yang kemungkinan tebal juga ya. Iya. Oke. Kayak last band dulu dari RRQ Hoshi. Hero dari Ki lagi kah yang akan ditutup? Hero-hero badan. Dan ternyata Kalea. Oh iya, Kalea bahkan nggak jadi prioritas untuk di saat ini. Yap. Kalea ya. Meskipun Kalea ini kalau kita cari sinerginya masih belum ada nih buat EVOS. Yap. Tapi bisa sama Selena mungkin ya. Yap. Combo yang double stun. Last band nih ya, kalau misalkan emang mau tutup hero badan itu dia Popeyus. Berarti membuka kalau misalkan emang Gatot Kacanya di roam. EXP yang punya durability tinggi kan masih ada Glue dulu, tapi Granger. Granger, alright. Yang kita bahas tadi, ada Granger ternyata yang diambil Malah diambil duluan fighternya. Yep. Yang bermain sebagai gold. Ini offensif semua loh, bisa dibilang hero-nya. 3 hero yang sangat tipis memang, Yisan Shin, Granger dan juga Selena di sini. Jadi untuk setup di turtle yang pertama nih, jadi pertanyaan kita tadi. Mau di skip aja dulu nggak untuk nantinya RRQ mereka nggak perlu ambil turtle-nya, tapi mereka pilih untuk trade off-nya dengan buff dari si Albert yang bisa diambil. Bisa ya, tabrak ya. Oke. Tapi mau Moskov kah untuk Erlan? Yang sekarang juga Erlan kayaknya udah mulai meredam bagaimana hawanya sebagai anak muda. Penyakit Moskov season kemarin ya. Iya. Moskov. Tapi close. Chip kembali. Oke, muncul kembali Chip. Sebenarnya bukan ini ya, bukan menjadi Cheese lagi gitu. Karena udah kemarin dimunculkan juga dan harusnya RRQ udah siap juga kalau misalkan ada chip yang bisa diambil sama Ki. Dan last pick dari RRQ Hoshi, Lapu kan. EXP kah? Hero badan lagi yang punya durability. Glue sih enak. Tapi waktu beberapa season lalu kita inget Gatot Kaca juga bisa jadi jawaban untuk chip ya? Bisa banget, apalagi kalau dikombo dengan Terisla mungkin. Terisla masih ada. Terisla. Ya, itu masih ada juga. Boleh. Tebel juga iya, area juga iya. Iya. Lancelot ditemenin juga itu kalau sama Hilda atau diambil juga. Waduh. Walaupun udah ada scene yang emang bisa mengganggu juga ya, tapi kita lihat. Terisla atau mau Glue aja dan lapu ternyata. Oke, lapu. Agak riskan ya, agak tipis ya kayaknya. Jadi kita bisa, mungkin sedikit benang merahnya untuk RRQ adalah mereka mengambil jalur ofensif. Sama sebenarnya EVOS juga gak sih? Tapi kalau dari EVOS, mungkin defensifnya mereka masih ada sih chip nanti yang bakal jadi vision kan. Oke. Jauh lebih mudah pastinya. Oke. Draft sudah kita lihat. Tinggal bagaimana eksekusi yang mereka perlihatkan. Apakah sesuai dengan ekspektasi yang sudah mereka siapkan untuk menghadapi Classic Derby ke-36. Yep, Classic Derby ke-36. Apabila kalian yang ada di rumah bisa mendengar bagaimana suasana di MPL Arena. Begitu mengerikan, begitu meriah. Tapi sebelumnya, Firms, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Terdengar begitu ramai ya. Kedua belah Superfans juga yang mendukung tim kesayangannya, tapi ini dia untuk Clash of Eras Youngblood versus Veteran. Dan bahkan udah menjadi #1 assist dan unique hero untuk Ki. Yap, yang dimana Veteran sangat-sangat unggul sekali ya dibandingkan dengan Youngblood juga. Lihat bagaimana pressure yang sudah dibangun sekarang antara Suelo dan juga Ki di sini. Karena dengan kemampuan dari Chip yang akan punya portal dan bisa kemana-mana dengan skillnya dia Y-Warp, ini akan sangat-sangat menguntungkan pastinya untuk EVOS. Oke, ada satu tadi. Bisa Aroda juga. Sekarang tadi begitu baik. Wah, Lasitnya dikeambil sama Rins. Ya malah nancep lagi sekarang. Oke, Suelo masih bisa pergi tapi masih dipaksa oleh Rins tadi memberikan damage yang cukup dan kemungkinan Suelo harus pulang terlebih dahulu atau ingin tetap berada di area tersebut. Wah, early yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Mereka dapetin Little Wanderer, mereka ngebuat dari Suelo-nya juga buang spell dan juga harus recall. Oke, Idok sedikit terjebak tadi, mau tidak mau Ki harus menahan badan di area terdepan menunggu kehadiran dari Suelo. Sedikit lagi, bisakah itu tetap menjadi milik dari Suelo dan kehilangan 1 ataupun 2 tadi kayaknya. Iya, tipis ya, tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Terlihat ada Rapture dan Season Hunter untuk Rinstone. Jelasnya untuk bisa mempercepat dan membantu pengambilan dari objektif juga. Dan sama-sama dengan emblem Assassin pastinya untuk kedua Assassin kita jungler. Yang satu trio tapi bedanya mungkin dari Sutsujin menggunakan swift atau tambahan attack speed. Oke. Dan upaya tadi di area Scavenger Crab ya, udah berhasil untuk didapetin sama Albert juga.
Tapi kali ini kalau kita ngeliat dari RRQ, mereka membawakan Selena, bermain agresif itu menjadi salah satu kunci juga nggak sih Om? Ya mau nggak mau ya mereka bisa poking juga, dan jangan lupa ini Selena bisa membuka mungkin potensi chip yang bisa muncul dari belakang. Oke, hampir tadi bisa loronya connect ke arah salah satu player dari EVOS. Sementara dari sekarang kita lihat ada pergerakan dari Swelo yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player, namun Abyssal Arrow kembali dilemparkan. Connect tadi Sorizo mendapatkan satu Abyssal Trap yang memang sudah terlihat di dalam area tersebut. Ada satu Brave Fighter dikeluarkan, Surge di area belakang dengan level 5-nya. Siap untuk bertarung di dalam area Turtle, dan sekarang First Blood-nya berhasil diamankan oleh Turtle-nya, berhasil diamankan oleh Surge Key. Menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Bahkan Swelo tertinggal. 2000 gold lead sekarang langsung dipegang dengan secure menuju ke arah Turtle, dapetin 3 poin kill juga. Menjadi early yang begitu manis, agresivitas dengan adanya draft yang dibawakan, tapi apa? Manggil aja lu pada, ngepredik. Dan sekarang di bagian bawah coba lihat ada Blazing Juan yang langsung dikeluarkan, dan Res menunjukkan kelasnya. Res tidak tumbang, Res masih tetap berdiri walaupun pada akhirnya Swelo yang mendapatkan poin kill tersebut. Oh, Ivan harus mengeluarkan satu buah flicker tapi gak berhenti ternyata. Oke, serangan tidak berhenti. Abyssal Arrow-nya connect tadi ke dalam tubuh dari Erlan, dan satu terakhirnya Erlan masih berhasil selamat. Ini benar-benar early yang cukup banyak clash-nya Om. Yap, sangat agresif ya. Seperti yang memang harus dimainkan oleh draft yang dibawakan RRQ sendiri. Bermain agresif dengan Abyssal Arrow, dan bahkan tabrakan demi tabrakan yang diciptakan datang dari Isonshin juga. Sehingga ini ada open space yang bisa diraih untuk Toy sendiri yang berhasil mendapatkan top turret. Iya, bukan cuma sekedar full plating ya. Berarti udah dapetin turret juga. Dan pressure-nya gak berhenti-berhenti. Oke, connect lagi Abyssal Arrow yang memang sudah dikeluarkan. Itu sekali Garut juga, dia langsung ya. setengah lebih bahkan ya dari segi HP-nya yang menghilang. Dan ini yang perlu dipertahankan oleh RRQ. Mereka harus bisa menjaga agresivitas tersebut. Tapi EVOS, mereka tinggal gimana caranya juga mencari momentum dari key-nya nih yang belum kelihatan dari shortcut Om. Ya, kelihatan sangat sulit sih, apalagi dengan adanya Abyssal Trap yang bisa diletakkan dimanapun juga, sehingga membatasi sebenarnya pergerakan dari King. Terkira dari Abyssal Trap akan ada slow effect yang bisa dilakukan juga untuk RRQ, dan mereka bahkan bisa membalikan keadaan dari sana. Dan poin untuk RRQ sebenarnya ini ada di tangan Sutsujin juga. Ingat, ini adalah Isonshin yang punya potensi untuk dapetin snowball, dan kalau Isonshin snowball dari early game, damage-nya ini akan sangat terakumulasi sangat besar. Nah ini udah snowball soalnya kan. Udah 1-0-3. Dan sekarang Turtle sudah mulai di setup. Ada Sky Pierce yang sudah dikeluarkan, dan sekarang Brave Fighter udah langsung dikeluarkan pula, di mana mereka berhasil mendapatkan ke arah Key. Ada satu talisman berhasil diamankan, sementara Turtle yang kedua tetap menjadi milik dari RRQ. Apakah ini kan menjadi satu jawaban untuk RRQ bisa bangkit kali ini? Karena dengan semuanya mereka kuasai Om. Wah, sangat. Oke. Satu terakhir Swelo. Vincent Bacon dikeluarkan, flicker terlihat, ada Erlan tadi yang hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat, wow, flicker? Yap, kita berbeda lagi, memanggil rekan-rekannya, tapi ada satu momentum yang hilang. Terlalu jauh ternyata ya, RRQ mereka langsung mundur juga dan berlindung di dalam satu buah outer middle turret. Sehingga tidak ada lagi inisiasi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Dengan itemization juga Om, ini masih cukup tertahan untuk EVOS. Sangat sih tertahan juga ya. Apalagi sulit banget. Ya, melihat bagaimana EXP dari EVOS juga ini dibincangkan dengan RRQ. Lihat bagaimana Sorizo belum bisa keluar, bahkan harus menaikkan juga untuk outer turret bagian bawah. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat ya, dengan draft yang dibawakan oleh EVOS juga, mereka punya winning condition untuk split push power kah Om? Ya, bisa untuk split push, tapi mereka butuh waktu. Wow, Albon, hampir saya Jetson atas satu terakhir. Tertekan dari segala sisi. Iya, dan lihat key-nya juga dengan durability yang nggak terlalu tinggi ya. Sekalinya dia nginjak Abyssal Trap, itu bener-bener kecicil banget darahnya. Udah kecicil, masih ada slow juga, dan bahkan langsung ditabrak kan dengan pemain dari RRQ. Dan ini dia mungkin keunggulan dari RRQ sekarang adalah mereka berhasil untuk membatasi EVOS harus direct late game, EVOS, sehingga ekonomi pastinya akan cukup sulit untuk EVOS kali ini. Oke, dan masih mencoba untuk mempertahankan outer middle turret juga, dan bahkan RRQ mereka nggak berhenti untuk memberikan invade dan bahkan teror dari Abyssal Arrow-nya Rins. Dan bahkan tidak ada purple buff sama sekali. Ini siapa ada Lele di belakang? Iya. Dengar gak? Iya, enak di belakang. Iya. Kalau dulu kan Taehyung. Oke, connect lagi tadi ada Abyssal Arrow. Sementara sekarang Ki akankah mau maju ke arah terdepan? Yap. Karena tiap rumput sepertinya sudah tidak aman. Udah susah banget ya, Ki juga udah nggak bisa terlalu nahan badan di depan. Dan gimana caranya EVOS untuk bisa membawa power spike split pushnya ini Om? Mungkin harus nge-bait dulu ya, biarkan Rinsya maju ke depan mungkin. Atau ya mereka coba cari celah dengan melakukan split push juga. Karena objektif yang kita lihat tadi ada di statistik EVOS.
ini sudah terlepas dan jatuh ke tangan RRQ. Sujin levelnya coba lihat tuh. Bedanya 4 level sama Albert Om. Gokil. Ya, dan ini yang bahaya dari Isanshin, kayak kita tuh pasti tidak pengen memberikan Isanshin ada snowball effect di early game. Yap. Sementara sekarang kita lihat di area mid, ada Brave Fighter dikeluarkan. Res menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mendapatkan Karaki. Di mana Ki terpisah. Ada satu area berhasil diambil dari bos, tepat di dalam area defensifnya sendiri. Dan bahkan gak berhenti ya, Orange buff-nya juga berhasil. Oh, hampir. Oke, Erlan sempatkan dia untuk bisa kabur. Untuk sekarang ada satu blazing duet. Dan tidak memberikan impact apapun. Erlannya tumbang, gak ada space sama sekali untuk Erlan sekarang. Gak ada badan pasti kiri. Udah harus tumbang 4 kali Om Wah. Yap, sangat sulit sekarang untuk Evo sendiri. Dari farming pattern-nya saja mereka sudah putus. Dan tadi kalau kalian lihat, Sujin bahkan tidak cari point kill, tapi dia lebih memilih untuk ngambil orange buff dan point kill adalah bonus kan. Dan ternyata masih dapetin 1 point kill di area orange buff dan juga dapetin buff yang diinginkan dari dia. Woi, Kiki. Apa yang terjadi? Tim mencoba untuk bisa membagi rekan-rekan kerja, tapi ini adalah menjadi sebuah hal yang mereka paksa. Karena membuat di bos kembali kehilangan 1 playernya. Ini atribut yang udah terlalu jauh sih. Sehingga akhirnya open shortcut dari EVOS gak ngebuat mereka dapetin apapun. Ya, dan bahkan membawa malapetaka juga untuk mereka ya. Karena mereka melakukan team fight di kondisi dimana mereka belum sanggup untuk bisa menang di sana. Alright. Dan sekarang udah bener-bener semuanya dikuasai. Inner turret udah mulai coba untuk langsung dirubuhkan juga di tangan RRQ. 8.000 perbedaan di menit ke-8. EVOS gak berkutik sama sekali sejauh ini. Ya, sangat sih. Melihat bagaimana gap difference yang terjadi dari menit ke menit ya. Ini berarti 1 menit ada 1000 selisih. Dan berarti untuk RRQ-nya mereka sudah terlalu unggul. Bahkan dari atribut levelnya sendiri kita bilang ya mereka sudah sangat jauh sekali. Gak bakal bisa langsung di instant burst. Tinggal bagaimana kondisi dari EVOS. Apakah mereka memang bisa menemukan celah untuk masuk ke blind spot yang bisa dimainkan dengan RRQ. Masih lewat belakang intinya. Iya, walaupun itu high risk high reward ya. Sangat high risk high reward karena sudah kalah segalanya kan sekarang. Iya, bahkan turret aja masih belum ada yang kesentuh sama sekali. Jalan satu-satunya bawa ini menuju ke arah lane ya Om ya. Biar bisa split ya. Ya, maksimalkan Erlan nanti untuk di late game. Tapi apakah memang nih kita bisa melihat late game? Karena ini speed yang dibawakan ya untuk gameplay sekarang dari RRQ ini sangat cepat sekali. Iya. Ini RRQ emang benar-benar mereka di dalam winning conditionnya. Mereka hanya tinggal menutup game ini saja. Tapi kita lihat bisakah mereka melakukan hal tersebut dengan sangat cepat. Karena sekarang di area Lord, Sujin cukup sendirian. Ini menit 9 Sujin udah jadi Blade of Despair juga masalahnya. Tanpa bisa tersentuh sama sekali, damage yang disumbangin juga udah terlalu besar dan gak ada yang bisa mengantisipasi gimana teror dari Rins, Om. Sangat. Dengan Abyssal Arrow yang selalu on point juga tadi ya. Mengganggu pergerakan dari RRQ. Oke, ada satu Avatar of Guardian tadi dikeluarkan dan sekarang Ki hanya menjadi notifikasi tanpa bisa melakukan apapun. Ki, udah serba salah nih dalam keadaan tertinggal seperti ini, mau inisiasi sulit, nahan badan juga nggak bisa Om. Oke. Abyssal Arrow tadi keluarkan, Albert mencoba untuk bisa maju sedikit, sementara sekarang Gidok yang masih berhasil menuju ke arah teman-temannya. 3 lane bahkan ya sudah dikuasai oleh RRQ dan mereka bisa untuk mendorong area mid. Oke, ada Lord yang akan masuk, wave minion, sementara tadi ada satu hal di mana pemain RRQ masih cukup mendadak Erlan menjadi korban Toy. Double kill didapatkan tepat di dalam defensif dari EVOS. Itu adalah tempat ternyaman dari EVOS untuk saat ini ya, di dalam base mereka. Tapi nggak menjadi sebuah jaminan ternyata. Benar. Terlalu dekat bahkan langsung ditabrak dengan pemain RRQ juga. Oke, dan Brave Fighter, Abyssal Arrow, ada satu apa terbuka dia dan berhasil dengan gampangnya RRQ berhasil masuk ke dalam area defensif dan dibangun oleh pemain-pemain Ribuan. Namun untuk sekarang coba lihat, ada Albert yang menjadi korban. Base-nya terbuka dengan begitu lebarnya, sementara mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi satu base star yang ada di bagian bawah. 10 menit, 14.000. Sejauh ini cukup paling jauh loh. Lagi-lagi Arrow. Kembali Res, Brave Fighter dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang coba Res mengorbankan dirinya untuk bisa mengusir karena beberapa player. Tapi masih ada Erlan Ki. Akan seperti apa? Tidak bisa. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. 11 menit saja. One-sided game diperlihatkan oleh RRQ Hoshi. Satu kejutan dibawakan kembalinya Sujin. Gila. Menjadi satu harapan untuk RRQ pula bisa bangkit kembali. Ya, dan jangan lupakan ya, yang pertama membawakan Isanshin di MPL Playoff di season yang kemarin, Sujin. Dan cukup tangguh ternyata untuk pemain-pemain yang
yang kalau kita lihat bongkar pasang yang terjadi ternyata tidak efisien bagi EVOS, tapi bagi RRQ tadi gameplay mereka sangat meningkat drastis. Sangat, semuanya rapi, pelan, mencekik. Itu yang dipertunjukkan oleh RRQ. Iya. Tensinya memang kayak udah dibawa tinggi aja karena ya mereka sadar gitu loh, jangan sampai ngasih late game untuk EVOS. Ya, snowball effect juga ya. Iya. Yang terima 3 lane dimenangkan semuanya dengan RRQ. Kayak dengan adanya chip, mungkin bisa mendorong untuk adanya ganking-ganking kagetan yang dimainkan oleh EVOS juga. Tidak berjalan sama sekali. Adanya Abyssal Trap untuk bisa memantau, bahkan untuk bisa memberikan efek slow. Yap, karena emang inilah tipikal permainan yang harus dibawa oleh RRQ dengan line up ataupun dari masing-masing hero tadi yang diambil ya. Dengan draftnya ya. Kalau mereka tadi bermain cukup slow, ini nggak bakal nyambung lagi dengan gaya permainan dari hero-heronya. Yep. Dan mereka berhasil, oke. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Dan bukan cuma sekedar milik dari RRQ sih, semuanya Ya, loh. semuanya. Bahkan untuk race sendiri tadi yang dibawa itu luar biasa banget. One-sided banget loh ini. Sangat one-sided sekali. Lagi-lagi ya kita melihat adanya efek snowball yang tidak sanggup untuk dibalikkan. Iya. Sama sekali, tidak ada celah. Orang untuk gerak bagaimana udah kalah level jauh tadi. Bahkan gap dari kedua jungle 4 level. Level 8 versus 12 kan ini. Terlalu jauh, dan itu Isonshin yang di early game udah dapetin space. Iya. Coba bayangin Isonshin beda 4 level sama kita. Dia mepet, dia sabet, udahlah. Gitu, dihujanin dari atas. Iya. Dan akhirnya ngebuat kayak seolah-olah EVOS gak bisa berbuat apapun loh. Yep. Kayak Iya. upaya, tadi kan namanya juga usaha tuh tadi ngebuka shortcut ya. Karena Iya. gapnya udah terlalu jauh akhirnya Gak bisa. One sided guys. Ini game yang pertama udah one sided. Udah game pertama punya Raffi semua. Iya, semuanya. Mau ngomongin apa sisi mana? Udah Raffi semua. Padahal penampilan perdana dari Suzuki yang baru bermain di season sekarang. Iya. Masih dengan permainan yang cukup konsisten ternyata. Karena mungkin ya ini mungkin satu game, ini baru satu game ya, ini bukan dari keseluruhan matchnya. Tapi kalau aku ngelihat, oke, bongkar pasang dilakukan oleh RRQ berhasil. Kenapa? Karena mungkin mereka masih butuh itu. Ya. Sementara EVOS kemarin udah dapet powernya. Iya benar. Powernya tinggal konsistensinya aja. Pas tadi ngeliat berubah lagi. Beda lagi. Iya. Kemarin kan lagi angin-anginnya buat Randy sama Rondel kan. Iya. Sekarang ganti lagi. Ya kan powernya udah kelihatan. Iya. Tinggal konsistensinya doang berarti kan yang Iya. dicari. Tapi ternyata beda lagi. Ya Berarti ini harus adaptasi lagi. Harusnya nggak ngaruh ya. Oke, tapi ya dengan persiapan tersebut Udah ya ternyata level masih MPL belum player. membuahkan hasil yang manis ya untuk EVOS. Harusnya nggak ngaruh. Tapi perlu diingat ini best of 3 series. Ini best of 3 series. Masih game pertama ya. Iya, baru game yang pertama itu tadi. Tapi game pertama udah serem gitu loh. Serem buat banget. buat EVOS. Iya, itu tadi serem banget. Itu gitu tadi loh. serem banget. Ya, karena lagi muncul dikit hilang. Iya. 10 menit. Tapi aku gak nyangka sih bakal se-one sided ini. Nggak bisa. Jujur aja. Ya, Ya dengan tren yang lagi berhembus untuk EVOS gitu loh. Kayak banyak prediksi juga tadi kan. Iya. Ya. Gitu, teman-teman ya. Karena dengan deretan tadi dari hero ini dimiliki oleh RRQ, wajib udah hukumnya tadi tuh yang mainnya kayak begini nih. Momen-momennya. Oh ini combo sisinya banyak banget Om. Dan mereka unggulnya jauh pasti dimulai dari awal kan, dari total yang pertama mereka dapetin 3 hero tadi kalau nggak salah. Ya 3 yang tumbang dari EVOS hingga snowball effect dimulai di situ. Dan mengakibatkan akhirnya EVOS ini sangat sulit untuk keluar dari pressure yang sudah dibangun. Kayak mereka gagal untuk dapetin turtle-nya. Mereka coba untuk membuat biar chipnya juga bisa efektif, gak dapat juga sama sekali. Wih. Dan ketika ada shortcut yang dibuka, ya mereka tinggal dimakan karena gap yang jauh dari level dan juga equipment. Wow, dan MVP mengarah ke Sutsujin dengan debutnya juga di season ini. Apakah ini menjadi senjata rahasia dari RRQ Hoshi? Bukan senjata rahasia lagi, ini sebenarnya senjata yang sudah harus dikeluarkan. Oh, ini rahasianya tapi rahasia umum Rahasia ya? umum. Tapi strong banget sih memang. Apalagi Sutsujin juga didukung dengan full hero yang sebenarnya masih cukup banyak ya. Terlepas daripada Isonshin yang memang oke banget, masih ada Hayabusa yang bisa dipergunakan. Terus juga misalnya kalaupun main tank, kita tahu Fred Dream-nya dia gimana, cukup direspect juga dengan lawannya pada zaman-zamannya. Dan kita melihat bagaimana snowball effect yang terjadi ini sangat sulit untuk dibalikan dikarenakan tadi menang di awal dan juga cepatnya item yang bisa diraih dengan Toy tadi. Yep. Di topnya itu tadi sudah berhasil di plating plus hancur tadi outer turret bagian top. Iya, dan menurut aku juga di sini key ya. Susah banget sih. Selain ada trap, Mountain Shocker juga kan buka vision. Yep. Jadi ya susah gitu untuk kasih serangan kejut dari belakang. Nah ini dia nih ya. Progress sebenarnya shortcut dibuka tapi yang lompat ke belakang cuma Swallow sendirian. Dan di sini momen kayak Toy-nya juga udah terlalu snowball ya dengan Sky Piercers yang dimiliki. Dan ini loh, di dalam loh bahkan. Sebenarnya sih siapapun yang kena stun di follow up dengan Mountain Shocker itu pasti damage-nya udah sangat sakit sekali ya. Karena item yang sudah di-build dengan Sutsujin itu sudah sedemikian jadi tadi. Iya, kena perahu tadi ya.
dilemparin kapal ya. Kapal ya bener. Oke, dan di 11 menit saja ternyata gamenya selesai. Gak terlalu banyak poin kill yang bertumpahan, tapi lihat turret dari arah Q itu belum ada yang hancur sama sekali loh. Iya, di bawah 5 menit tadi kalau nggak salah. Atas sudah hancur. Iya, sama atas Toy. hancur, bawah di plating. Iya. Sama Toy. Sama Toy. Di bawah menit 5 tuh. Di bawah menit 5. Bawah sih nggak habis ya. Wah, tapi itemnya sudah jadi hampir dua. habis. Itu sampai teriak kaya. Iya, dan kayak di sini kalau kita ngeliat juga Ki yang hanya mengandalkan Dreadnought Armor aja ini nggak cukup ya untuk nahan badan di depan. Bleeding time dalam keadaan teman-teman yang nggak punya damage juga akhirnya jadi apa ya, dilematis sendiri gak sih Om? Banyak sih dilematisnya ini adalah damage dealer dari Ayo, Aki Hoshi. semangat EVOS. Sujin full item kan tanpa dead, sama juga dengan Toy. Dan juga full item, hampir full item di Legend Sword masih versus Erlan yang belum menyelesaikan Swift Trinity dia. Belum selesai sama sekali, belum ada Golden Staff. Jadi ya masih cukup menunggu untuk damage-nya, sedangkan ya mereka dipaksa untuk main defense. Aki Hoshi sudah lengkap dari itemnya, jadi ya, kita bisa expect kalau gamenya memang harus berakhir dengan cepat tadi untuk harus ya. Semua terjadi begitu cepat. Iya, karena kan di satu sisi mereka sebenarnya juga nggak punya high ground kan untuk pemain-pemain RRQ. Apabila nanti mungkin ada mereka kepleset sekali, keadaan berbalik, buset deh defense-nya gimana nih? Udah susah ya. Dan di sini kayak semuanya bersinergi banget sih dari RRQ. Udah semenjak kayak mereka menguasai visionnya, mereka mendapatkan sisi power yang maksimal juga, gak berhenti juga untuk invade ke arah orange dan juga purple buff. Dan bahkan harusnya nggak boleh cicik. Maksimal itu ada di 50 Jadi harusnya 50.000 dan memang ada damage-nya sendiri ini masih yang menang itu kan pakai ini kan besar loh. Karena blue dia. Ini hero-nya ini mayoritas memang bisa kena. Iya, dan ini lancenya yang ganti. Bedanya 14 ya. Angka yang jauh ya. Gede banget ini. Sangat gede sekali. Chip tuh kan badan bro. Coba 1000 lebih lah. 1000 lebih lah. Ya banyak lah guys. 300-an lah ya per menit ya. Sudah pokoknya. Wow. Tapi ya ini gamenya cepet banget. Semuanya dikuasain banget sama RRQ. Gak ada lini yang terlepas ini. Gak ada. Diambil semuanya itu. Dan RRQ mendominasi di game pertama. Tapi kalau misalkan ada pergantian pemain nih di tengah-tengah series. Oke. Apakah itu menjadi sebuah jawaban? Apakah itu akan menjadi sebuah keputusan yang bijak? Kalau aku enggak sih ya, karena ini terlalu tinggi mungkin pressure-nya. Kalau ada pergantian di tengah-tengah, takutnya menghancurkan moralitas dari player itu sendiri. Jadi kayak momentum ini memang ya lagi di build juga. Kalau yang satunya lagi masuk, tapi pas momentumnya lagi drop. Ya, berarti menghancurkan mentality pemain yang digantikan. Betul, betul. Dan soalnya kan ada dua berarti ya subsnya. Tapi kalau kita ngelihat dari EVOS ya, mereka banyak celahnya di keseluruhan gak sih? Sangat sih. Kayak kita tidak melihat gameplay yang dibawakan EVOS di hari kemarin. Kan dari minggu kemarin ini beda banget. Ya. Mereka sangat hancur, luluh lantak, tidak ada objektif. Tadi kan kita lihat adalah blueprint dari gameplay kemenangan mereka. Ya gak bakal ada blueprint kalau format yang dipaksakan ke sekarang pasti gak bakal bisa. Blue gitu screen jadi betul, jadinya blue screen gitu loh. Sulit. Kalau dipaksakan gitu kan beda pemain juga gitu ya. Ya mereka harus menemukan gameplaynya sendiri untuk bisa memenangkan pertempuran tersebut. Tapi apakah waktunya akan cukup? Gitu ya. Karena transisi banget kan dari malam. Sementara RRQ tadi ngasih waktu cuma 10 menit tuh coba lihat. 10 menit. 10 menit ya. Coba diperbaiki nantinya 10 menitnya bisa nggak ditahan. Iya 10 menit doang gitu. Kayak nggak ada waktu luang gitu loh. Nggak ada waktu luang sama sekali tadi dari EVOS. Ya elah diserang baik. Gak dikasih nafas gitu. Sesak semua. Sesak semua. Ruangnya sempit banget juga. Gimana coba? Game 1 tadi ini kan macan ya, EVOS ya udah kukunya di grooming semua, nggak ada lagi cakarnya, nggak ada. Nggak ada kukunya. Coba tuh ya nggak ada semuanya. Tapi harusnya sekarang udah mulai sekarang mulai dipoles lagi nih. Kikir lagi. Iya, Raja lagi nyusun strategi kan. Nih kastil-kastil Raja nih, panglima perangnya lagi nyusun nih. Nyusun. Habis ini kita akan diserang lagi. Tapi kalau mereka banyak masih seperti game pertama harusnya nggak ada masalah sih buat RRQ ya. Harusnya. Sangat tidak masalah. Betul. Selama mereka main seperti tadi dan EVOS di bawah tempo ya udah kita akan melihat hal yang sama tuh game yang kedua ya. Dan jangan lupa kan juga kalau misalkan ya insting buas ya, kalau dia terancam dia akan menyerang. Dan ini sekarang lagi terancam nih. Nah, harusnya gitu menyerang dia. Menyerang teman sendiri. Salah. Enggak dong. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Jangan menyerang-nyerang kayak gitu nggak boleh. Yang boleh itu buat kalian semua yang pengen samaan kayak pro player. Mungkin skill kan nggak sama ya. Waduh. Ya, tapi kalau device bisa sama. Iya dong. Bisa. Widih, langsung login. Langsung login saya nih. Pengen push login. sudah tinggal 3 hari. Pengen push saya. Boleh kan? Di Samsung Galaxy S25 series nih. Ini HP andalan banget buat ngegame.
mulus, lancar. Kasih tahu Om. Iya, dengan prosesor Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy sudah 3 nanometer yang menjadi prosesor tercepat di Samsung Galaxy saat ini. Ini speknya keren banget Pak Pulung. Ya. Ya kan bisa jadi smooth banget dan juga anti nge-lag gitu. Aduh. Jadi biar wow. Wah, masuk tuh suaranya tuh. Iya, seru banget sangat nih. kencang seperti performanya juga kan? Iya. Itu coba kalian dengarkan ya teman-teman ya. Itu suaranya itu earphone-nya di situ. Mic-nya kita Di di sini. sini. Suaranya masuk berarti di dalam area yang segede ini gitu dengan penuh orang Ya. juga. Berarti memang kualitas suaranya juga nggak main-main. Suara, gaming juga dan apalagi udah ada fitur yang lengkap banget. Gemini Live. Gemini Live nih ya, bisa diajak ngobrol buat apa aja. Mau tanya perihal soal gaming juga bisa nih. Oke. Mau kita coba? Coba kasih tahu. Coba Om. nih ya. Gimana? Halo, saya main Mobile Legends. Boleh tahu lawan di Sun yang cocok ya? Tentu saja, kamu main Mobile Legends dan ingin tahu hero yang cocok buat melawan Fanny atau yang sering dijuluki Sunshine. Fanny berarti lawannya Zunshin Nah, gitu. gitu. Banyak sih di sini kalian bisa curhat-curhat juga kan ya. Oh, Curhat-curhat. Pak Pulung kan gak punya sama Tuto katanya. Pak Pulung boleh talking-talking dengan Gemini Live. Iya. Bisa. Weekend. Pak. Nangis lagi ya. Apalagi kalau kalian beli sekarang ya bisa dapetin promo cashback hingga 1,5 juta. Buruan beli sekarang karena promonya sampai tanggal 15 September aja. Dan khusus penonton MPL, kalian bisa dapat gratis travel adapter 25 watt dan klaim pakai voucher MPL S25F. Tuh, cobain tuh langsung fiturnya juga. Bisa di experience di Samsung Store terdekat. Ya. Bisa coba di sana langsung ya. Bisa. Atau siapa tahu cocok dengan Gemini Live, langsung ikut saya Gemini Live. Kalau cocok bisa bawa ke rumah. Nah. Oh ya, tunggu apa lagi, pokoknya beli sekarang dan kunjungi samsung.com/adi atau kalian boleh scan barcode ya yang ada di bawah layar kaca kalian. EVOS. Gimana nih EVOS nih? I understand you with Samsung Galaxy S25 series. Hei, itu lihat. Teriakan-teriakan dari pemain One team, EVOS one Kudarin. voice, one family. EVOS Roll. Nah kalau ini EVOS RQ. Wah, rame ya. Let's go. Let's go. Let's go. Karena match point di depan mata. Karena secara history tadi yang Which? Nah ini, waduh, foto siapa belakang tuh? Ujin. Oh ini, support sistemnya Ujin. Nah, ya Pak Polo mau dicakar nih. Wah. Roar. Roar. Ini adalah salah satu keuntungan untuk menggunakan Samsung ya teman-teman yang kalian bisa langsung duduk di depan gitu ya. Kami butuh Randy. Apa lagi tulisannya? Kami butuh Randy. Ini Randy ini dibutuhkan loh. Kemarin aku interview sama Ivo Saikem juga. Oke. Butuh Randy ya? juga dibutuhkan katanya buat Jadi gimana suasana. emang mau Padahal dibagi lagi dua? menang, kan, Dibagi lagi dua menang. dia emang gitu. Iya kayaknya memang ini loh hadirnya tuh mencairkan suasana. Kalau Randy-nya mau Amuba mah enak bisa membelah diri kan bisa. Amuba. Satu di sini kan Randy tidak bisa. Kalau dia glue Bisa tuh, Wah, ada jadi 10. banyak tuh. Ada 10 ya. Jadi banyak. Titik-titik. Yap, tapi seharusnya ya kalau kita ngeliat dari persiapan untuk RQ jauh lebih matang sih. Sangat sejauh sangat. ini. Ya, mereka sangat siap. Mungkin karena rival abadi juga kali ini. Oke, kita harus well prepare nih lawan EVOS. Dan kemarin kan EVOS mereka ngebuka draft mereka main chip. Iya, dan ini maksudnya bukan chip pick yang makanya aku tadi sempat bilang kan, ini bukan yang pertama kalinya chip, jadi antisipasinya juga udah ada gitu loh. Tapi lumayan beresiko sih tadi ngebuka chip di game pertama ya. Karena ngeliat udah ada Selena. Selena Isun sih Om. Udah ngeliat kayak itu kayak masih ada chip lagi gitu kan. Kayak dia mau sembunyi di bush yang manapun biasanya langsung terspot aja gitu. Oh ada di sini. Oke. Tapi juga kemarin kita sempat ngelihat bagaimana Res yang kan sempat ganti-ganti juga kan, ada Dairen juga yang sempat main Betul. Tapi Res tadi lapu-lapunya galak banget loh. Ya sama kayak statement aku di minggu yang kemarin ya, Res ini sangat improve sekali sebenarnya. Setuju. Sangat improve sekali. Beda mungkin dengan minggu yang pertama. Kita melihat bagaimana waktu dia pakai Arlot, dia strong. Tadi juga bahkan yang lapu-lapu yang bisa nge-hold 2-3 pemain dari EVOS. Banyak. Yap. Tapi ya Sutsujin juga sih. Baru main langsung jadi player of the game. Betul. Wow. Oh tuh pemain EVOS masuk ditepokin langsung. Langsung ditepokin. Tepokin, buang. Dan sepertinya. Coba deh, Bang air bang. Coba di loket. Iya, coba di loket tapi jangan disebutkan dulu coba. Ada Gary di parsial belakang. Beda. Ya kan dilihat tuh di belakang.
Gary emang di situ. Iya. Tapi ya balik lagi, banyaknya juga Beneran diganti nih Randy nih. persiapan Wah, nggak untuk boleh RRQ nih yang kayak gini sebenarnya nih. sudah matang itu EVOS harus bisa antisipasi juga Om. Oke. Beneran Oke. diganti dah. Tapi sebentar. Apakah wow, Randy? Itu dia. Randy akankah Oke. hadir menjadi satu sosok penyelamat? Ini dia blueprint yang dibawakan dengan EVOS, tapi di game yang kedua. Oke. Kalau aku bisa bilang sebenarnya sedikit terlambat, tapi mending terlambat gak sih daripada hilang match. Benar. Tapi balik lagi sih, menurut ini cukup mengganggu secara moralitas dari pemain. Sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya. Tapi Sorizo sih menurut aku fine aja. Fine ya. Tapi justru butuh yang lebih dari si fine buat bisa menang. Randy-nya yang harusnya ya akan ada motivasi tambahan bahwa Betul. dia lagi menjadi harapan. Betul, betul. Karena dalam keadaan yang lagi kalah kan. Ada ekspektasi nih Iya. yang benar-benar ada di gue yang harus gue emban gitu. Ternyata suara-suara EVOS Family di depan tadi mainkan Randy kami. Iya. Langsung didengar ya? Langsung didengar. Dan sekarang first pick untuk EVOS lagi nih ya. Prioritas ke arah mana nantinya? Setelah ada Cici tadi yang diambil juga ternyata masih belum maksimal. Karena sejauh ini kalau kita ngeliat dari first and second-nya sama-sama Ini sempat EVOS kalah. Tapi seharusnya orang Rusia ini pasti bakal di-ban terus-terusan. Salah juga di EVOS. Iya, EVOS menang pun Iya, enggak enak di nempel Sorizo. seperti itu ya, itu bakal cukup sulit Apa juga. Sorizo nih? Dan Nggak- RRQ nggak masih ada di bisa second pick matching selection ke dengan ini, ya, win rate yang cukup Kenapa nih? Ada besar apa nih sekali Sorizo di nih? angka 75% buat win rate bagi RRQ. Wow. Dan ya ini sebenarnya kayak yang milih kan berarti EVOS ya? Yap. Berarti ngasih memang red side buat RRQ dengan win rate yang jauh lebih tinggi. Yap. Lagi ya. Tapi berarti ada prioritas yang ingin dituju nih sama EVOS. Satu pick penting ya berarti ya buat di awal. Ini bandnya juga berarti harusnya akan agak sedikit berbeda. Nah, tapi kalau berhadapan dengan Sushi Jin, ini bandnya harus hati-hati banget. Karena ada yang lepas dikit kayak misalnya, nah pengen pick Yusen Shin, diambil nanti Yusen Shin ya. Power pick dong buat Di Yusen Shin. Uranus, buat Sushi Jin. ini kalau dilepas sih, wow. Kayak Sulit ya itu ya. Susah. Yesujin. Hampir, hampir tadi saya tadi hampir ngomong sushi tadi. Itu terakhir kita di Arabik gitu ya. Sushi. Ya doang tuh yang tahu tuh. Tapi ya performa dari RRQ ya tinggal mereka stabilkan saja. Betul, konsistensi yang lagi mereka cari pertahankan. Karena mereka sudah dapat kan tadi. Benar, dan EVOS berarti ya gimana caranya mengamplify ability dari Randy. Betul. Dan juga mungkin respect band kali ya. Atau jangan kasih hero-hero yang nyaman Ya. buat RRQ. Contohnya Granger-nya kan nyaman banget buat Toy kan kita tahu. Benar. Tapi banyak sih ya Puliro Toy juga ya. Tapi ya kita bakal move on aja menuju ke arah draft band and pick di game yang kedua. Harit, Lan, dan Arlot ya. Masih sama persis bandnya. Dijawab dengan Baxia dan juga One One. Nah, Yusuf Shin-nya ini loh Om yang tadi kamu bilang. Ya, emang kalau nggak mau dipakai ya udahlah ya. Di ban saja dan ditutup oleh EVOS respect ban karena sangat menyala tadi. Untuk Sutsujin dengan Yusen Shin. Oke. Ada yang terlepas kalau tadi di bandnya ada Farsa ya. Dan juga ada Arlot. Masih di band. Ya, Kalea lepas. Dan Cici. Masih Cici. Lagi. Cuma beda pilot mungkin. Beda pilot ya. Oke. Ada Cici tapi ada Parsha Kalea nih kalau mau dimaksimalkan. Aha. Tapi mungkin kalau melihat bagaimana dari chip ya yang gak maksimal tadi, mungkin udah bisa geser lagi nggak sih untuk roamernya Om? Yap. Grok. Oh iya Grok. Nah, masih ada Grok. Banyak sih sekarang romer-romernya Gatot. Kaca juga ada. Bahkan badan yang menghilang masih bisa dipergunakan terus-terusan. Wow. First pick itu untuk Granger ya. Yap. Karena memang power banget juga, makanya nggak mau dikasih lagi dan melihat respon dari EVOS kali ini. Chusin memang nggak menjadi prioritas sekarang karena masih ada Farsa juga yang terlepas. Kalau misalkan mau main combo pick off, Lance lagi sih, kayak Fanny Kalea masih Farsa di ini ban masih soalnya sangat si possible untuk siapa? dibawa dari EVOS Om. Sangat. Dan sangat masuk juga sebenarnya buat gameplaynya. Kalau memang mau diambil, ya Kalea Parsha bisa ya jadi salah satu tulang punggung lah untuk menopang damage atau bisa menopang kayak jalannya pick of play untuk EVOS. Ya, kalau paksa kan. Oke, tapi kalau ngelihat Swaylo ya, Yif gitu. ada Yif banget anaknya ya.
sangat-sangat if gitu loh. Ya, atau pick Lancelot dulu nih. Oke, tapi Kalian no. berarti kayaknya bakal ada burst di jungle ataupun di goldnya ya untuk nge-follow up ke Leanya juga itu sendiri. Parsanya bisa diambil dulu sekarang sebelum nantinya masuk ke deretan hero band dari EVOS, atau mereka akan tetap bermain menuju ke arah Selena kah? Selena. Enggak sih kayaknya kalau buat Selena. Untuk sekarang enggak ya? Udah berubah lagi nih harusnya. Harusnya berubah harusnya. Parsha oke banget. Buat combo juga kan punya area effect yang besar. Atau ambil Lancelot. Boleh. Ya, karena melihat ada Cici mau main tank jungle juga mikir sebenarnya ya. Kayak Iya. Fredrin bisa kepegang. Oke. Tapi mungkin Parsa dulu ya. Oh enggak, tetap Selena lagi. Wow, alright. Main agresif. Tapi kalau kita lihat dari tadi arrow-nya sih wangi ya. Wangi ya. Dan ini sebenarnya untuk Selena sendiri bukan hanya arrow ya, tapi trapnya dia. Ini yang bakal open vision dan lebih memudahkan mereka untuk tidak langsung bisa di pick up gampang. Oke. 2 band terakhir. Wah. Kangen kayaknya mereka kembali ya ke MPL Arena ya. Ini rame juga nih dari Fanny. EVOS fans. Dan Fanny itu dia. Wait, apa nih? Oh itu yang RRQ EVOS Respect itu loh. Keren. Mahal. Kelas. Heng. Masih sama ya bandnya juga untuk Esmeralda di second phase. Lapu-lapu juga nggak masalah soalnya tadi dipakai sama Rex juga cukup bagus Om. Sangat bagus sekali bahkan. Bisa nge-hold tapi sekarang lawannya agak sedikit beda sih. Mungkin beda pilot aja ya. Dengan hero yang sama, Cici. Yang dipakai. Ini bisa Hayabusa nggak sih di band sama RRQ? Kemungkinan bisa kalau mereka mau nge-ban. Oh mereka bisa pakai Hayabusa malah. Beatrix. Mereka bisa ambil ya. Yap. Beatrixnya buat follow up dari Kalea dan Wah. EVOS New Generation. Luar biasa ya. 6 game 100% win rate. Ya. 6 game. Dan lama-lama di ban. Respect lagi-lagi. Kita lihat datang dari EVOS. Tapi ya memang luar biasa untuk Randy sendiri. Secara 3 match yang sudah berlangsung dimenangkan dengan EVOS semuanya dengan skor 2-0 itu ada dia waktu itu. Iya ya. Ya main sebagai EXP lane yang baru loh. Dan mencuri perhatian banyak orang loh. Betul. Siapa Randy gitu kan ternyata wow. Dapat dari mana Res? Iya. Tapi, Ove. Oke, tapi ada Apotheos dulu. Dan jungle-nya bakal tetap ke arah Assassin kaum? Buat EVOS sih kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau mau main Assassin masih ada Hayabusa meskipun ekstrim dikit nih. Lawannya Pophius bisa dikejar terus-terusan. Iya, bahkan Lancelot juga nggak jadi prioritas ya untuk Yap. di series ini. Lebih ke dikasih iya sih. pilihan ini untuk EVOS mau Lancelot atau Hayabusa. Kalau memang mau main Assassin ya. Sedikit lebih safe udah pasti Fredrin karena tidak akan diganggu dengan Cici. Oke, Fredrin ya. Ada Fredrin, terus juga gold lane-nya mungkin ke Bruno, hero yang bisa bawa Purify. Yang bisa main jarak juga. Yap. Atau mau Joy. Waduh. Atau Cloud lagi kalau mau gold lane-nya. Yap. Berarti kalau kayak gitu, tetap ya Lancelot dan juga Cloud. Oke. Ini sebenarnya sama persis, cuman beda di Kalea-nya aja Om. Buat EVOS ya drumnya. Yap. Cuman ini selain dari Lancelot lah ya, kombinasinya nggak cukup instan juga ini di awal-awal. Ya, kan? kalian mau combo sama siapa? Iya. anjir? Pasti sih. Kayak yang mau di pick off juga pasti bakal lepas buat di early game kan. Oke. Tapi jungle apa yang akan dibawakan oleh Sutsujin? Hayabusa? Hayabusa ya. Kalau misalnya Apalagi? mau main ke arah fighter jungler, Hayabusa itu dia. tetap Hayabusa. Yap. Match point. Wih, ada Halo, Tas. Woi. Tas. Belakang amat. Iyalah dia baik di belakang tuh. Mana dia? Ada di sana ya. Tuh kan. Tadi ada di sini. Iya. Habis itu ngilang. Tapi ini match point loh untuk RRQ Hoshi. Dan apakah EVOS mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah RRQ Hoshi akan tetap menjadi dominator di Classic Derby? Yap, let's see ya. Sama-sama strong, sama-sama kuat untuk draftnya. Dan semua pasti dimulai dari early game. Dan ini serangan dari Selena sih yang harus kita tunggu nanti. Arrow-nya wangi atau enggak nih kalau memang mau kena. Oke. Ini kita buat bergemuruh dulu kali MPL Arena ini ya. 2-0 atau 1 sama? 2-0 apa 1 sama? Oke, Kayaknya let's see. 2-0 nih. Jadi langsung saja MPL Bang, Arena. 2-0. Mana suaranya? Woo! Teman saya sampai kena
tabrak. Iya kan saking semangatnya Pak Pulung saya kena tubruk kursi Pak. Dilempar kapalnya Hisum Chin. Ini sudah terlihat ya, tapi kita akan melihat bagaimana satu harapan itu ada di EVOS dengan membawakan Randy Om. Iya. Oke. Harapan memang ada ya mungkin di atas nama Randy, tapi pressure juga besar pasti untuk Randy. Karena melihat bagaimana susunan draft yang dipakai dengan EVOS juga, sekarang yang nyambut Kalea, biasanya kan selalu bilang Kalea, Parsha, Beatrix, ini nggak ada sama sekali loh. Gak ada ya, karena Beatrixnya tadi seperti band juga. Dan 1v1, Erlan versus Roy. Oke, Erlan cukup agresif loh. Iya, pede ya lah ya. Mengimbangi loh dia damage-nya. Yap, dan kali ini agak sedikit redam ya, early aggression karena Selenanya sekarang udah mulai rotate menuju ke arah bottom lane aja. Yap, Randy ada satu habis row tadi hampir saja mengenai ke arah Randy, di mana Randy pun sekarang masih cukup santai. Sutsujin mulai masuk ke dalam area dari EVOS. Oke, karena memang cukup pede ya kalau kita ngeliat Erlan dengan Master Assassin-nya tadi ngepok bales. Yap. Dan dua basic aman yang belum dibawakan untuk EVOS sendiri ada di mid dan juga di gold mereka Sutsujin. Berhasil diamankan Albert. Wow. Oke, ini early yang cukup oke sih buat EVOS saat ini ya. Bagaimana mereka nggak terlalu ke pressure. Yap, telah sedikit habis-habisan. Ada satu lagi Revitalize, tapi Idok masih bertahan. Yap, Revitalize, wow. Yap, dan di bagian bawah, Vengeance diaktifkan Randy. Oh, tapi nggak ada point kill Yap. yang tercipta. Dan rotasi dari EVOS juga mereka udah mencoba untuk langsung backup dan berbagi EXP terlebih dahulu, Om. Ya, Pak Eki juga nih untuk memberikan efek heal ya di sana ya. Kepada Randy sendiri sehingga nanti untuk setupnya mungkin dia bisa level 4 juga. Dan setup lebih dulu akan diuntungkan bagi RRQ karena mereka sangat dekat sekali dan bahkan sudah mulai poking terlebih dahulu. Yap, di tengah Idok diganggu oleh Swallow. Bahkan tuh sekarang coba lihat Randy-nya. Mendapatkan gangguannya cukup berarti. Kalian tadi memberikan sebuah efek sisi begitu baik. Turtle berhasil diamankan oleh Sutsujin. Akankah kejadian seperti sama di game yang pertama. Tapi ada shadow kill. Tadi udah langsung dikeluarkan pula. Resnya mulai mengusir ke arah beberapa player. Tapi resnya malah tertinggal. Tandros dikeluarkan. Tapi tepat waktu untuk res. Dan juga Rins membuat dirinya maju ke arah terdepan. Toy. Dead Sonata hampir saja mengenai ke arah Swallow. Iya, flicker yang dihindari juga ya. Dari Swallow dan juga Rins tadi agresif sekali. Memang kalau kita ngeliat dari Turtle didapetin sama RRQ, dibalas dengan 1 point kill. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup ternetralisir, Om. Ya ini sama-sama cukup strong ya dan kita bisa melihat bagaimana perform dari Randy sendiri di ganking dia masih strong juga. Belum tumbang sama sekali bahkan ketika mereka sedang duel di area Turtle. Dan ini membuat EVOS mereka sedikit lebih unggul loh untuk gold meskipun Turtle-nya jatuh ke tangan RRQ. Ya, walaupun nggak jauh ya, goldnya kayak... Tapi seenggaknya nih menunjukkan bahwa early game mereka tidak ter-shutdown tadi betul, ya. Betul. Tidak semudah itu bisa dipegang ya. Oh, plating lagi. Ini sekarang Randy udah dapetin plating lumayan banget. Ngebuat dari resnya agak sedikit harus mundur dulu. Dan ini nge-boost juga pastinya dari segi gold lead yang sekarang lagi dipegang sama EVOS. Yep, dan arah untuk rotate dari EVOS sendiri menuju ke EXP. Mereka ingin membuat agar race ini nggak bisa nanti backupnya lebih cepat juga masuk ke dalam objektif. Oke, tapi trap-trap juga yang memang sudah disebar ya oleh Prince ini agak sedikit mengganggu. Tapi anaknya... Yep. Ada satu orang dan langsung diamankan, langsung dibanting Swallow. Mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Sakit banget, tapi Rins berhasil menyamakan setiap pin. Tidak untuk waktu yang lama di tempat yang berbeda. Ada satu shadow yang udah langsung keluarkan Swallow. Masih berusaha untuk bisa menggoceng ke arah beberapa player. Tapi Albert malah terjebak sendirian satu terakhir. Dan Lakban masih selamat. Sutsujin berbeda keadaan. Bahkan sekarang Randy-nya join kuda untuk bisa membalaskan. Randy hadir dan bahkan ngebuat dari apa yang tadi harusnya menjadi kerugian untuk EVOS dibayar. Yap, dibayar tuntas ya. Karena tiba-tiba saja dia juga menyadari kalau tim fight tersebut tidak bisa dimenangkan dengan tim match-nya. Iya, walaupun kayak... Dan inisiatif yang bagus, meninggalkan lane-nya untuk melakukan backupan dengan jarak yang sangat jauh. Wow, nice decision. Nice decision. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari awal. Kalea tidak ada follow up damage secara pasti. Yap. Jadi PR ya tadi ya. Kalau kita melihat Tsunami Slam pas tapi gak ada follow up. Oke, Randy menjadi satu tujuan. Satu terakhir dan Randy berhasil diamankan. Kekurangan player akan seperti apa? Ki-nya masih berusaha di bagian belakang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Swallow hampir saya tertangkap dengan Apatrom Guardian yang memang dikeluarkan dari area yang berbeda. Ki hilang seketika. Oh, Erlan yang tidak join the fight. Yep. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan full plating di area top lane, Om Mawar. Oke, bukan hanya full plating di bagian top, tapi di bagian bawah juga ada plating yang didapatkan dengan Randy. Jadi minimal keunggulan gold dari RRQ ini tidak terlalu jauh berbeda juga. Imbang ya. Ketarik lagi, tapi masalahnya Sutsujin udah mulai dapetin farmingan di lane bawah. Yep. Nah kan akhirnya tuh berhasil lagi dapat.
Tapi di atas belum tumbang loh. Masih untung lagi RRQ. Akan siapa ya yang berhasil mendapatkan karena point kill. Karena sekarang Swallow benar-benar diusir jauh banget, ditarik lagi. Ada Ki yang mulai bergerak tapi agak beresiko. Namun sekarang harus balik dulu Erlan. Wah ini EVOS mereka lack of damage banget ya untuk di early-nya juga. Ngandelin Erlan untuk bisa farming tapi Sujin. Oke, gocekan yang sangat baik ya. Ya, mungkin dengan Sujin juga menang level. Ya dan apa kamu Guardian? Bahkan sekarang ada Erlan yang mundur sedikit di bagian belakang. Dan Res menjadi korban. Abyssal Arrow tadi belum terlihat dalam area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Idok satu terakhir lenyap. Oke, jual beli serangan diperlihatkan bagaimana tensinya makin tinggi lagi karena semuanya menjawab Om. Ada jawaban dan EVOS juga mereka mulai jawaban mereka adalah split push juga tadi ya. Kita belum lihat ada Albert yang join team fight karena di bagian bawah dan Crimson Beacon. Swallow, oke. Crimson Beacon mendadak dan Albert tadi memiliki waktu luang cukup banyak sih itu. Sangat-sangat banyak sekali ya sehingga outer bottom turret harus diambil oleh EVOS juga. Itu kesian itu tadi turretnya. Kenapa? Dia itu kayak ya lu kayak lu gitu, kayak tempat dia ngabisin waktu kosongnya doang gitu. Tapi setidaknya bertahan. Karena dengan bertahan kita masih punya harapan dan juga kesempatan. Ya kan belum juga pasti. Iya, itu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Kesian deh jadi tempat ngabisin waktu kosong doang. Sobat gabut deh. Tapi ini dia untuk Turtle. Oke. Apa yang terjadi? Abyssal Arrow, apa terlalu Guardian dan Erlan berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian begitu berarti untuk EVOS. Sementara RRQ harus menguasai area dari Turtle. Oke, dan kali ini sudah mulai di screening oleh Swallow. Yap. Yang terjadi, Swallow posisinya cukup terbuka. Idok ada di bagian belakang. Crimson Beacon dikeluarkan dengan Phantom Execution dan Idoknya pun berhasil dilenyapkan. Sementara Red masih berusaha. Satu dark web yang begitu mengganggu dan Randy down. Yes, Randy down tapi Turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Perfect untuk RRQ dan akhirnya ngebuat goldnya sekarang swing lagi untuk RRQ. Ya, masih bisa dipegang juga ya dengan sama-sama saling menjaga mid turretnya. Dan sebenarnya untuk yang tumbang pertama tadi sih, Erlan yang harus tumbang di awal membuat EVOS ini kayak agak kurang gigit akhirnya karena damage mereka berkurang kan. Dan lumayan drastis juga hanya mengandalkan Albert tadi. Dan kali ini kalau kita ngeliat dari Erlan juga masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Lebih ke fokus dulu untuk farming, memperkaya dirinya. Karena ini keadaan yang cukup berbeda dibanding game pertama tadi. Masih ada sedikit nafas lah untuk Erlan bisa menjalankan split push-nya Om. Ya minimal mungkin bisa dapat Swift Trinity ya nanti ya buat Erlan juga. Dan ya masih dengan Rins dengan Abyssal Arrow yang menjadi ancaman untuk pemain-pemain EVOS join. Oke, iya. Serem tuh. Serem itu, teror itu. Iya. Oke, dilempar dilihat dulu nih ini Lele kemana nih arahnya. Ngejurus dulu di sini. Loh, tahu kena kan? Oke, langsung di follow up. Randy selamat sejauh ini. Bisakah dia kabur ke tempat hijau dia tapi tidak untuk waktu yang lama karena Randy down. Albert menghilang. Bahkan Ki menjadi korban ketiga dari Toy. Swallow-nya connect. Menyisakan Erlan sendirian. RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kombinasi yang mereka harapkan. Kosong guys. Abyssal Arrow. Avatar Guardian. Ada Sujin mulai mendekat. Sekarang ada Blazing juga dikeluarkan dan Rins pun kabur. Iya, dan Erlan juga harus terpaksa melawan sebuah Purify untuk melepaskan dirinya dari serangan Sujin. Nah ini udah mulai sulit sekarang untuk EVOS ya karena Randy-nya sudah mulai kepegang yang berarti untuk kombinasi dari RRQ sangat berjalan dengan manis juga. Sujin lagi-lagi memimpin. Ini dari sisi level ya kalau kita bandingkan juga cukup jauh loh perbedaannya. Dan timing masuk dari pemain RRQ karena hero mereka juga ada hero-hero yang memang punya dash abilities yang membuat mereka juga sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan Jusnya. Waduh, Henki. Oke, Henki. Karena tadi terlihat ya beberapa kali di saat ada objektif seperti Turtle ataupun Lord, mereka tuh kayak kena duluan ya Om ya. Dari bosnya hilang satu dulu gitu. Semuanya sebenarnya menunggu untuk adanya Abyssal Arrow yang connect ya. Baru nanti akan ada Tivan yang dimulai nanti dibuka oleh RRQ. Terdengar tadi ada konsil dikeluarkan. Randy harus dipukul mundur. Tertinggal level. Menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Bahkan untuk EVOS itu sendiri. Tapi apa yang akan terjadi? Ada satu lagi tsunami slam di bagian belakang. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan satu lagi. Phantom Execution langsung saya terlihat. Idoknya down. Cepat berbeda. Randy-nya terkena dengan satu lagi. Dan tsunami begitu mengerikan. Rest. Satu terakhir. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Restnya pun menghilang. Double kill didapatkan oleh Toy Mengkabuk triple kill. Looking for Maniac. Tapi di luar dari jangkauannya. Lebih memilih untuk fokus menuju ke arah objektif yang berikutnya. Triple kill tapi Albert. Oke, ada pergerakan dari Albert. Terjebak Albert.
berhasil diambil Apa nih? oleh RRQ. Sendirian mencoba untuk masuk, melakukan upaya kontes, tapi ternyata damage yang disumbangin terlalu besar dan pakai baju ini juga nih RRQ Iya. Evo si Prof KB nih ya. Betul, Kairi Bogor nih ya KB. Waduh, KB. KW besok deh ya. Nonton langsung ya di channel official di streamer MPL ID. Masih belum sadar dia ya? Iya masih belum sadar tadi. Terhipnotis ya. Hipnotis. Kena visual arrow kan? Yap. Ya. 60 stack lethality dari Toy juga ini menjadi eksekutor handal dan susah banget buat ditarget Om dari tadi. Jangan lupa nih, stacknya juga sudah ada di angka 600-an Iya. ya. Itu angka yang cukup besar sebenarnya. Dan dua pemain yang memang cukup sulit, terutama untuk Toy ini belum ada poin dead sama sekali bagi Toy. Oke. Ada lagi apa Avatar Guardian walaupun gak koneker siapapun tapi setidaknya membuat tadi beberapa player harus maju dan juga terbuka posisinya ready down. Akan seperti apa lagi pertahanan dari Bos karena RRQ begitu menggila permainannya. Oke, dan sekarang fokus menuju ke arah base turret di arah tengah. Dan Oke, hanya menyisakan 4 player. Bisakah game ini langsung ditutup oleh RRQ? Karena mereka sudah standby di depan area defensif dari Bos. Alright, 5 pemain dari RRQ mereka sudah siap untuk mengawal satu super wave minion yang akan masuk ke base turret di arah atas. Yap. Oke, coba lihat apa yang terjadi. Sun Sujin masih bisa digojek, namun Res terlalu maju. Satu terakhirnya Res. Dark tadi yang langsung saja dicoba kembali tapi malah membuat dirinya melejam. Ki masih memaksakan keadaan. Ada satu tsunami slide dan langsung dikeluarkan di mana hidupnya berhasil diapakan tapi hidupnya masih terlalu tebal. Beberapa player dari EVOS masih belum sanggup mengantarkan damage. Memang diangkat satu pemain tapi sayangnya pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang akan mendeliver damage secara pasti? Yap, tidak ada burst damage ya yang bisa melakukan follow up terhadap Tsunami Slam yang sudah kita lihat dari tadi ada. Dan bahkan untuk decision mengangkat Gatot Kaca untuk Idok sendiri itu adalah hal yang cukup sulit untuk bisa langsung di instant burst down. Dan masalahnya biasanya kalau misalkan ngebawa ke arah Chusin untuk jadi follow up ya Kalea, bawa Skypiercer dan sekarang nggak ada sama sekali. Yap. Belum ya. Sudah berhasil tadi mendapatkan ke arah satu perpobam tersebut tapi untuk sekarang Erlan. ada what? Avatar Guardian Kijapon dan Suelo lejam. Apa yang akan terjadi? Masih ada Albert dan juga Randy. Tapi wave minion akan diantar masuk. EVOS is back. Are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ yang siap langsung membuka bagaimana Wistrik yang sudah didapatkan oleh EVOS. Dan game selesai. EVOS. Berhasil untuk bisa membungkam. Gimana ya EVOS ya? Ke-36. Pergantian pemain masih belum menjadi jawaban untuk EVOS itu sendiri. Tapi untuk sekarang Salah kan? Kingdom boleh bersorak-sorai Gimana ya? untuk kemenangan 2-0 tanpa balas. Kemenangan yang sangat bersih kita saksikan didapatkan oleh RRQ. Tidak ada ruang gerak, mungkin hanya di awal, tapi ketika kita sudah melihat bagaimana Sujin atau bahkan dari pergerakan pemain-pemain RRQ berjalan secara berirama, mereka tidak terhentikan sama sekali. Wow, dan bahkan pergantian otak-atik lagi yang dibawakan oleh EVOS belum menjadi jawaban. Justru hadirnya Sujin untuk RRQ menambahkan kembali amunisi untuk mereka. Yap. Seakan-akan melihat RRQ yang berbeda dari minggu-minggu kemarin. Real, karena ini 2 game, walaupun memang di awal ada perlawanan dari EVOS, tapi masih one-sided buat RRQ. Ini 2 game yang tetap menjadi gamenya RRQ. Patch yang upaya wawancara aja. Nah, kita mendengar sorak-sorai dari Kingdom untuk tim RRQ. Kemenangan yang begitu cepat. Kita lihat permainan RRQ yang terlihat berbeda. Habis mukbang nih 2-0 ya. Tapi gimana Rin? Hadir kembali di MPL Arena dan terlihat berbeda nih dari RRQ. Permainan kalian terlihat lebih solid dan pasti. Mungkin apa ya, dari kekalahan kemarin kita evaluasi sih. Kayak apa ya, pokoknya yang terbaik buat tim lah. Evaluasi yang cukup cepat berarti ya? Ya nggak tahu juga lah. Oke, tapi ini menarik di mana Derby Classic ke-36 kalian berhasil menangkan lagi dari, berarti dilihat dari track record terakhir tuh bener-bener kalian selalu menang dari season, berarti terakhir tuh mereka menang 14. Berjuang untuk Derby Classic, apa nih yang kalian mungkin
sama-sama ingatkan satu sama lain kalian. Mungkin kuatkan atau kata-kata mungkin dari Abang atau dari Pak HP gitu untuk Derby Classic ini. Apa ya, nggak ada sih, mungkin dari kitanya sih pengen tiap match pengen menang aja. Tiap match pengen menang, dan kalau di sini kita ngeliat kan perubahan terjadi. Rin, sebelahmu ada yang berbeda ya. Membawa Sujin di sini sebagai seorang kapten caller dengan perbedaan pemain dan ada jungler juga. Rin merasakan perbedaan gak sih? Kalau Sujin lebih banyak ini sih, kayak apa ya, kayak komunikasi di objektif dia bagus lah. Terus sering nenangin kita juga di in game. Jadi menurut gua adanya Sujin bikin tim kita lebih bagus tuh. Oke, rupanya di situ ada sedikit perbedaan dan ngelihat hasil 2-0 ini dengan game yang sangat cepat, 2 game. Berarti dari Rins di sini semua yang sudah dipersiapkan berjalan dengan mulus, Rins. Mulus nggak tahu sih. Mulus banget sih ya menurut kita ya. Tapi kalau lawanmu sendiri hari ini, sebenarnya ada 2 mid laner dari EVOS. Apakah kamu expect bahwa lawanmu adalah hari ini Swallow? Mungkin SP nggak SP ya, tapi gua apa ya, kayak pede aja sih mau lawan mid siapapun. Siapapun, gas aja. Ya. Oke, itulah dia Rins dan perjuangan hari ini. Ternyata Bude kaget banget. Sujin muncul di Derby Classic. Apa kamu memang senjata rahasia dari RRQ? Spesial nih untuk EVOS. Kryptonite-nya EVOS kamu ya? Enggak, oke aja tadi. Oke aja. Tapi kalau ketika melawan EVOS, apa yang Sujin paling ingat? Atau yang harus dilakukan Sujin ketika melawan EVOS sehingga menghasilkan kemenangan terus-terusan? Bukan cuma lawan EVOS sih, tiap match pasti yang diingat disiplin, terus juga nggak overhype, nggak overextend, ya gitu-gitu aja sih. Makanya kata Riz ya, menenangkan. Tapi akhirnya balik lagi nih, akhirnya bermain. Habis ngapain aja Sujin? Komedi atau apa? Habis liburan. Tapi apa? Apakah ini Sujin yang fresh? New Sujin? Atau ada hal apa nih yang harus, apa yang Sujin bawa? Apa ya? Gak ada sih, cuman main aja kayak biasa, kayak season lalu. Bukan Sujin versi 2.0 atau apa? Enggak. Masih Sujin yang sama. Sujin yang sama, tapi dengan hasil yang baik seperti ini. Kita tahu banyak banget yang berekspektasi di match kali ini. Sujin bagaimana untuk menghadapi EVOS di season 16? Ya yang gue lihat mereka roster baru, terus juga adanya Randy bikin mereka ini sih jadi keras. Oh, EVOS keras. Jadi balik lagi. Tapi hari ini perjuangan juga banyak pastinya dilakukan oleh Idok. Halo. Halo. Pas 2-0 apa yang Idok teriakan tadi? Kelar tuh 2-0. Habis game pertama lancar banget dan one sided terjadi. Oke. Oh iya. Selain hoki, apa yang kamu lakukan tuh di game pertama super one sided sampai dari segi point kill, dari segi pergerakan, kalian bisa ngandangin Evo sang macan benar-benar nggak bisa bergerak. Cuman kontrol map aja Budi. Kontrol map aja dengan Gatot kacamu. Ya, Gatot aja. Pokoknya fokus itu aja. Apakah ada orang yang harus difokuskan atau gerakan-gerakan yang diwaspadai dari EVOS? Nggak ada. Nggak ada. Sebelum match, apa yang kamu pikirkan tentang match hari ini? Akankah ini menjadi, wah ini akan menjadi match yang berat nih. Jadi fokus atau ada apa nggak, Idok? Lawan siapapun boleh kalah, tapi jangan lawan EVOS. Dan itulah yang memang ditanamkan dari era ke era, season ke season, dan kita tahu ini rivalitas terkuat dan kalian membuktikannya setelah ngedapetin kemenangan. Ya improve buat match besok. Tetap improve, tetap tone down. Tapi hari ini juga kayaknya dari Toy. Lancar jaya Toy hari ini.
tembak-tembak toy. Bener-bener dari Kingdom di sini juga heboh banget dengan ekspektasi yang begitu tinggi untuk memenangkan match hari ini. Lawanmu juga bukan lawan yang mudah pastinya, melawan Erlan. Gimana Toy untuk hari ini? Disuruh Diren pakai rebar tadi. Oke. Disuruh malah Diren yang Ya. Dia request aku jadi picker Granger. Oke, jadi requestannya Hero Granger. Oke, tetap jadi tembak-tembak Toy. Mungkin. Tapi kalau mengingat kita tahu pertarungan yang begitu ketat, dari Toy sendiri ada persiapan khusus nggak sih untuk Derby Classic? Persiapan khususnya sih ada di Sutsujin ya. Oh, jadi kalian nyiapinnya Sutsujin ya? Ya, emang udah plan dari minggu lalu kok. Memang ini Sutsujin yang dipersiapkan untuk melawan EVOS. Tapi kalau untuk Toy sendiri, berarti Toy apa kalau untuk Toy-nya? Enggak ada, main kayak biasa aja. Main kayak biasa aja, tapi sepertinya kita tahu udah 2 derby yang kalian lalui di leg yang pertama. Derby sebelumnya, Royal Derby, kalian mendapatkan kekalahan 2-0 dan sekarang kalian membalikan dengan 2-0 juga untuk Derby Classic. Pelajaran apa sih yang mungkin kalian dapatkan dari Royal Derby terakhir? Mungkin untuk pelajaran ya dari kekalahan kita kemarin lawan Onyx sih. Jadi kita tetap improve lah buat match selanjutnya. Apakah itu kekalahan yang sangat memukul kalian? Kekalahan yang begitu memukul kalian atau enggak sih melawan Onyx? Kayak Kata Ido menyakitkan. menyakitkan. Ya. Apakah kalian pada akhirnya melakukan sesuatu ketika, apa sih Budi jadi penasaran, ketika kekalahan yang menyakitkan itu dampaknya ke kalian tuh apa? Efeknya tuh apa? Apakah kalian jadi latihan lebih banyak, abang marah-marah, atau? Mungkin untuk bonding sih ya, jadi lebih banyak aja. Jadi lebih banyak, jadi makin banyak yang di-prepare, tapi yang di-prepare sepertinya di sini Res, kamu hadir di sini melawan EVOS di Derby Classic pertama untuk Res. Ya, Pertama, bagaimana pengalaman pertama dari Res? Seru sih. Seru. Ya, lebih apa ya? Ya, lebih rame. Lebih rame. Dan hari ini kamu pula langsung menghadapi 2 EXP laner dari EVOS. Kamu mukbang 2 EXP lane dari EVOS. Apa rasanya langsung menghadapi 2 player dari EVOS? Mana ya? Sama aja sih. Ya, sama-sama jago. Tapi ketika ada pergantian di game yang kedua, apa respon dari Res tadi? Gak ada. Yang penting lawan aja. Cool sekali ya, responnya nggak ada, Cool respon aja. nggak ada apa. Tapi nggak ada terkejut gitu, weh tiba-tiba ganti nih lawanku. Ada lah, dikit. Ada, tapi apa yang paling kamu rasakan mungkin di laning ketika melawan Sorizo yang bisa dibilang player veteran dengan player rookie, berarti Wendy. Mana ya? Sama-sama jago, tapi ya udah gitu aja. Benar, Dairan ada pesan apa nggak? Ada pesan sesuatu nggak? Ini kan namanya mirip-mirip Dairan, Randy. Apa ya? Ya improve ya. Improve aja. Tapi kemenangan ini betul-betul dinantikan, semuanya pasti nge-hype banget karena Derby Classic ke-36 resmi dimenangkan oleh RRQ. Boleh dong kata-katanya dari RRQ. Reja mau ngomong tadi. Kita minta nyanyi nih Toy. Boleh. Dari Ya War Kingdom yang udah datang dan nonton di rumah, makasih udah dukung kita. Ya dukung kita terus di match selanjutnya. Yang War RKK juga di Kudus, makasih yang udah datang. Dan dengan banyaknya suara-suara yang sepertinya tidak menyangka bahwa RRQ akan mendapatkan kemenangan 2-0 dengan sangat mutlak. Tapi kali ini Kingdom, sambutlah. Inilah dia pemenang dari Derby Classic ke-36, tim RRQ. Mantap.
Dikasih Sujin langsung ketar-ketir itu. Bajir. Kasih mahkota gitu aja, mantap juga. Luar biasa pertandingan yang begitu memukau. Wow. Sangat. Gameplay ini yang gimana ya, Met? Dibantah Om langsung sama Mara. sangat sih, karena gameplay dari minggu pertama 2-3 RRQ beda. Oh sama EVOS juga. Iya, di mana-mana sudah beredar tuh EVOS is back, are you sure? Wah, Ketemu gila. sama RRQ tadi Baik. dibungkam langsung. Kalian bayangkan Kata MVP-nya sama tadi bahasa Inggris. Sujin. Bagaimana arah Iya. up terus-terus? Ikut kan. Sujin. Jin. Sujin lagi. Dengan 924 gold per Dah. menit juga, bagaimana dia EVOS farming? berbenah apakah masih mau mengasih kesempatan untuk Sorizo? Sorizo sih harus retributionnya kejar banget sih. Randy sampai gitu kan banget. Dan masih ya, dengan lagi-lagi Jadi kalau bagaimana buat gameplay mungkin dia RRQ bisa mereka berhasil lebih, untuk menang di sampai quarter yang mindset pertama, kayak mereka gitu, dapetin ya. objektifnya dan akhirnya mereka kontrol Iya, fight-nya dimulai dari sana. Meskipun kita tahu di sini adalah Oke, salah satu gitu momen yang aja. cukup bagus untuk Randy. Itu yang Dia berani match untuk kedua. ninggalin lane-nya, Kita membuat lanjut sebuah ke match yang ketiga keputusan ini. di mana akhirnya membuat Sujin harus